Bab 542. Pelayan keluarga Patli membuat berbagai macam makanan. Di antaranya, ada serabi, bubur, dan tumis wortel. Demi menyambut kedatangan Wira, mereka juga mengukus seekor ayam. Di sisi lain, para veteran juga sedang memasak. Mereka telah melakukan perjalanan yang jauh dan bekerja keras sepanjang hari. Jadi, makanan mereka juga tidak kalah enak. Mereka memasak sosis, lalu memanggang roti dan memasak sepanci sup telur. Aromanya yang wangi menyebar hingga keluar pintu halaman. Saat ini, ada banyak anak-anak yang menonton di depan pintu sambil menelan air ludah, termasuk Mada. Hari ini ada tamu istimewa. Jadi, kalian gak kebagian daging. Cepatlah pulang. Patli melambaikan tangannya kepada anak-anak itu, lalu menatap Wira sambil tersenyum dan berkata, penduduk dusun di sini miskin. Begitu masak daging, anak-anak akan berkumpul. Biasanya aku akan kasih mereka sepotong daging kecil. Anak-anak itu berpaling dengan enggan, tetapi Wira malah melambaikan tangannya kepada Mada dan berseru, apa kamu mau makan daging? Mada menelan air liur sambil menggelengkan kepala. Namun, ketika melihat Wira melihatnya sambil tersenyum, dia pun menunduk dengan wajah tersipu dan menyahut, mau. Wira pun berkata sambil tersenyum, suruh teman-temanmu berbaris yang rapi. Nanti setiap orang akan kebagian daging. Terima kasih, Tuan, seru Mada. Dia langsung berpaling dan mengatur anak-anak di depan pintu untuk mulai berbaris. Setelah itu, Wira berkata kepada veteran yang sedang memasak, tambah masak 2 potong daging dan panggang beberapa roti lagi, lalu bagikan roti lapis daging kepada masing-masing anak. Para veteran yang memasak pun bergegas mempersiapkannya. Di sisi lain, Patli menatap Wira sambil tersenyum dan berkata, Kak Wira, kamu benar-benar sangat baik hati. Wira tersenyum dan menjawab, kamu punya 33 hektar tanah. Kalau ambil sewa sebesar 40% sampai 50%, kamu nggak perlu makan wortel setiap malam dan bisa makan daging setiap harinya. Sebenarnya, bukannya Wira sangat baik hati. Hanya saja, dia hidup dalam masyarakat yang tidak kekurangan apapun pada kehidupan sebelumnya. Ditambah dengan mendapatkan ajaran moral yang tradisional, dia pun tidak tega melihat anak kecil kelaparan. Patli tersenyum dengan tidak berdaya, lalu berkata sambil menggeleng, aku ambil 20% saja sudah buat para penduduk sangat kesulitan, apalagi kalau ambil hingga 40-50%. Wira pun bertanya dengan penasaran, berapa banyak hasil pertanian yang diambil oleh pemerintah per 1 hektar tanah. Karena lokasi dusun kami lebih dekat ke kota pusat pemerintahan, pajaknya akan dipungut oleh petugas balai prefektur. Kami harus kasih 7 kg hasil pertanian per 1 hektar tanah, jelas Patli. Kemudian, dia melanjutkan, tapi, mereka nggak terima hasil pertanian. Pak Dirja hanya terima pembayaran pajak dalam bentuk uang. Pantas saja, kata Wira sambil mengerutkan keningnya. Tidak mengambil hasil pertanian, melainkan mengambil uang. Hal ini sangat mencurigakan. Begitu pemerintah memungut pajak dalam bentuk uang, penduduk harus menjual hasil pertanian mereka. Ini memberikan kesempatan kepada pedagang pangan untuk menekan harga bahan pangan. Bahan pangan yang harga pasarannya 3 gabak per setengah kilogram akan diturunkan menjadi 1 gabak per setengah kilogram. Meskipun begitu, pemerintah tetap memungut pajak sesuai harga pasaran. Alhasil, beban pajak ini menjadi berlipat ganda. Kalau hanya ambil uang, para penduduk masih bisa menjalani hidup mereka. Patli menghela napas dan melanjutkan, paling parahnya lagi adalah pajak tambahan. Wira mengerutkan keningnya dan bertanya, berapa banyak macam pajak tambahan yang kalian bayar di sini? Mantan Pati dari Kabupaten Uswal juga memungut 5 macam pajak tambahan sehingga membuat rakyat sangat kesusahan. Sekitar 30 lebih. Patli mengerutkan kening dan berkata, membunuh hewan ada pajaknya masing-masing. Wanita dari usia 13 sampai 30 tahun yang belum menikah akan dikenakan pajak belum menikah, itu juga berlaku untuk pria. Ada juga pajak perayaan tahun baru, pajak penghormatan leluhur, pajak kelahiran anak, dan sebagainya. Saat mendengarkan berbagai jenis pajak itu, Wira seketika merasa sangat marah. Dia pun berkata, siapa yang dengan semena-mena membuat begitu banyak jenis pajak ini? Apa mereka mau membunuh rakyat? Dirja, Prefektur Kota Pusat Pemerintahan Lokana. Patli mendengus, mana mungkin dia peduli sama hidup dan mati rakyat. Dia hanya peduli dengan penilaian dari Menteri Personalia. Selama dia mendapat penilaian terbaik, dia akan naik pangkat dan menjadi kaya. Untung saja, Tuan Wahyudi sangat luar biasa. Tuan Wahyudi berhasil menekan pemberontakan Wolfi dari Kabupaten Hiloka sehingga pangkatnya diturunkan. Danu, pemuda dari tim pengawal, pasukan Zirah Hitam, dan para veteran langsung merasa bangga ketika mendengar orang lain memuji Wira. Sebaliknya, Wira justru merasa sedikit malu saat mendengar orang lain memujinya secara langsung. Wira pun mengelus hidungnya dan menjawab, pujianmu sudah berlebihan. Wahyudi sebenarnya juga nggak begitu berbakat.
Kalau enggak, pemerintah nggak akan menolak untuk mempekerjakannya. Wira memiliki nama samaran yang sangat terkenal, tetapi hanya beberapa orang yang kenal dengannya yang mengetahui nama aslinya. Mengenai segala strategi yang dimilikinya, semua itu didasarkan pada pengetahuan yang diperolehnya dari menonton video klasik Atrana di kehidupan masa lalu. Jadi, Wira bukan benar-benar pintar. Bab 543. Kak Wira, hati-hatilah saat berbicara. Raut wajah Patli menjadi suram, lalu dia berkata dengan nada serius, Tuan Wahyudi memahami sastra dan strategi militer. Dia mampu mengalahkan 10.000 pasukan berkuda bangsa Agrel, juga bisa menuliskan 4 kalimat Wahyudi, mengenang dirga, mengantar Iqbal ke kota, dengan kepintarannya. Dia merupakan seorang jenius di masanya. Wira berdeham sambil mengerutkan kening dan berkata, Panglima Yuda yang sudah mengalahkan bangsa Agrel, bukan Tuan Wahyudi. Wira merasa kebingungan dari mana orang ini mendengar informasi seperti itu, bisa-bisanya dia mengetahui masalah tentang kota pusat pemerintahan Jagabu. Panglima Yuda memang berjasa, tapi jasa terbesar itu milik Tuan Wahyudi. Seorang prajurit yang lagi melarikan diri dan cari makan yang memberitahuku tentang hal ini, ujar Patli. Kemudian, Patli mengecilkan suaranya dan berkata, sayangnya, para pengkhianat di istana mengelabui raja untuk nggak mempekerjakan Tuan Wahyudi lagi selamanya. Hal ini benar-benar membuat orang merasa sangat sedih. Entah gimana keadaan Tuan Wahyudi sekarang. Apa dia merasa putus asa atau enggak? Iya. Danu, tim pengawal, pasukan Sirah Hitam, dan para veteran hanya bisa menahan tawa di kejauhan. Melihat kekhawatiran yang tulus dari Patli, Wira pun berkata dengan berani, kamu nggak usah khawatir. Kalau Tuan Wahyudi benar-benar hebat, dia nggak akan dijatuhkan oleh masalah kecil seperti itu. Masalah kecil seperti itu. Apa kamu tahu apa artinya nggak dipekerjakan lagi selamanya bagi seorang pelajar? Setelah melirik Wira dengan tatapan sinis, Patli menangkupkan tangannya dan menghela napas, lalu berkata, Kak Wira, aku bukannya mau emosi padamu, aku hanya merasa marah atas hal yang menimpa Tuan Wahyudi. Kamu itu pedagang dari Kabupaten Uswal, apa kamu tahu di mana Tuan Wahyudi tinggal? Aku ingin mengunjunginya nanti. Sekujur tubuh Wira sontak bergidik, lalu dia bertanya, kamu mau jadi penggemarnya? Patli tampak kebingungan. Setelah mendengar penjelasan dari Wira, dia pun berkata sambil tersenyum, nggak masalah kalau dibilang penggemar. Sebagai pelajar, yang kami impikan itu memperbaiki dunia, memberikan tujuan kepada hidup, mewarisi pengetahuan dari orang bijak, dan membawa kedamaian bagi dunia. Kami nggak bisa melakukan semua ini, tapi Tuan Wahyudi sudah melakukannya. Jadi, nggak masalah kalau kami disebut penggemarnya. Wira kembali berdeham, lalu berkata dengan berani, aku hanya seorang pedagang, nggak terlalu paham soal pelajar. Jadi, aku nggak tahu dia tinggal di mana. Begini saja, tunggu aku pulang dari kota provinsi 1 bulan lagi, lalu ikutlah denganku ke Kabupaten Uswal. Aku akan membantumu cari tahu. Baik, sepakat, ya. Ucap Patli sambil menangkupkan tangannya dan tersenyum berseri-seri. Pada saat ini, seorang wanita yang cantik keluar bersama seorang anak kecil. Kemudian, dia memanggil dengan suara lembut, suamiku, ayo kita makan. Kalau enggak, nanti makanannya dingin. Loh, oke. Patli melambaikan tangannya dan berkata, Kak Wira, silakan. Tunggu sebentar. Wira berjalan ke arah veteran yang memasak, lalu mengambil keranjang berisi roti lapis daging yang sudah disiapkan sebelumnya dan berjalan keluar. Mada dan banyak anak kecil lainnya sedang berbaris di depan pintu sambil menatap ke depan. Nih. Wira pun mulai membagikan roti lapis daging itu. Begitu menerimanya, sebagian anak kecil langsung memeluk roti lapis daging itu dan pergi sambil menahan air liur. Ada juga sebagian anak kecil yang langsung menyantapnya dengan lahap. Sementara itu, Mada berdiri di baris paling akhir. Ketika mendapatkan sebuah roti lapis daging, dia langsung memasukkannya ke pakaian, lalu bersujud dan berkata, terima kasih, Tuan. Berdirilah. Wira langsung memapah Mada untuk berdiri, lalu diam-diam menaruh sedikit uang ke tangannya dan berkata, jangan biarkan orang lain melihatnya, cepatlah pulang. Kebaikan besar Tuan ini hanya bisa aku balas di kehidupan selanjutnya. Setelah meniru ucapan dalam pertunjukan, Mada mengusap air matanya, lalu langsung berbalik dan pergi dengan cepat. Setibanya di depan pintu dusun, Mada menyipitkan matanya, bersembunyi di sebuah sudut dinding, dan tidak berani bergerak lagi. Malam harinya, sekelompok petugas patroli dari balai prefektur dan kepala desa masuk ke dusun. Mada yang ketakutan mencoba untuk pergi. Namun, begitu mendengar mereka bertanya apakah ada pria bermarga Darmadi yang datang ke dusun ini, dia pun tidak bisa menahan diri dan diam-diam mendekati mereka. Bab 544. Dusun Pranowo ditempati oleh penduduk bermarga Pranowo, orang bermarga Darmadi di dusun ini hanyalah Wira yang menumpang tinggal. Jadi, kemungkinan besar orang yang dimaksud oleh para petugas patroli ini adalah Wira.
Setelah mendekat dengan hati-hati, Mada menempelkan telinganya di dinding dan diam-diam menguping. Di dalam rumah yang gelap, sebuah lampu minyak dinyalakan. Pemilik rumah yang bernama Kama Pranowo sedang berlutut di lantai dengan ketakutan. Di satu-satunya kursi di sana, ada seorang pria parubaya berkumis dan bermata tajam yang duduk di atasnya. Sementara itu, kepala desa dan 4 petugas patroli berdiri di sampingnya. Kemudian, kepala desa menunjuk pria parubaya itu dan mengenalkan, "Kama, ini Pak Agra, kepala petugas patroli di kota pusat pemerintahan Lokana. Dia mau menanyakan beberapa hal padamu." "Jadi, jawab yang jujur." "Iya." "Baik, baik," sahut Kama yang berlutut sambil mengangguk. Sebagai seorang preman, Kama tentu saja pernah mendengar reputasi Agra. Dia merupakan tokoh besar di kota pusat pemerintahan dan sangat andal dalam menyelesaikan kasus. Dia memiliki pengaruh dalam dunia persilatan maupun pemerintahan dan metode yang digunakannya sangatlah kejam. Agra, kepala petugas patroli dari kota pusat pemerintahan Lokana itu pun berkata dengan tegas, "Seseorang bermarga Darmadi membawa 20 kereta kuda untuk menumpang tinggal di dusun kalian. Di mana dia sekarang?" Saat mendengar Agra mencari tahu tentang pedagang bermarga Darmadi itu, Kama langsung merasa penasaran. Namun, dia tetap menjawab dengan jujur, dia menumpang tinggal di rumah seorang sarjana kabupaten bernama Patli. "Sarjana kabupaten? Patli?" Agra mengerutkan kening, lalu bertanya dengan suara berat, "Ada siapa saja di rumah Patli itu?" Kama kembali kebingungan saat Agra mencari tahu tentang situasi di rumah Patli. Dia memaksakan diri untuk menjawab, keluarganya Patli terdiri dari 5 orang, ada dia, istrinya, anaknya, dan 2 pelayan. "Istri dan pelayan?" Sorot mata Agra menjadi suram, lalu dia bertanya, "Paras Siska dan pelayannya lumayan cantik, kan?" Siska itu wanita tercantik di dusun sekitar ini, pelayannya juga sangat menarik. Kama tidak berani menyembunyikan apapun. Dia menjadi semakin penasaran kenapa kepala petugas patroli ini menanyakan hal seperti itu. Setelah terdiam untuk beberapa saat, Agra pun melirik ke samping sejenak. Kemudian, seorang petugas patroli berkata, "Kami mau menumpang 1 malam di rumahmu. Mulai sekarang kamu nggak boleh keluar dan harus tinggal di sini dengan patuh." "Ah, baik," jawab Kama dengan kebingungan sambil mengangguk. Rumah itu hanya memiliki sebuah tempat tidur. Agra mengerutkan kening, lalu menggeser beberapa gelas minum di atasnya dengan pedang dan duduk bersila di dekat dinding. Sementara itu, beberapa petugas patroli yang lain berdiri di kedua sisi pintu. Kepala desa dan Kama menatap mereka dengan kebingungan, tetapi mereka juga tidak berani bertanya dan hanya bisa bersandar di sebuah sudut ruangan. Untuk apa sekelompok petugas patroli ini bertanya tentang Tuan Wira? Kenapa mereka juga mencari tahu kondisi keluarga Kak Patli? Apa mau mereka sebenarnya? "Nggak bisa, aku harus kasih tahu Tuan Wira dan Kak Patli. Sekelompok orang ini kayaknya berniat buruk," gumam Mada. Mada tampak kebingungan seusai mendengar percakapan mereka. Dia pun bergegas berbalik dan berjalan dengan hati-hati. Krak. Hanya saja, lantaran hari sudah malam dan tidak bisa melihat jalan dengan jelas, Mada tidak sengaja menginjak sebuah ubin setelah berjalan beberapa langkah. Suara yang nyaring pun terdengar. "Siapa di luar?" Agra yang berada di dalam rumah pun langsung berdiri. Kedua matanya menjadi sangat tajam dalam seketika. Kemudian, pintu kayu didobrak dan kedua petugas patroli yang berada di dekat pintu melompat keluar. Setelah itu, suara anjing yang menggonggong dengan keras terdengar di dusun. "Ah!" Pada pukul 3 pagi, Wira berteriak dan tersentak dari mimpinya, keringat dingin menetes di dahinya. Brak! Danu yang berada di sampingnya langsung bangun dan menghampirinya dengan cepat, lalu bertanya, "Kak Wira, ada apa?" "Nggak apa-apa." Wira mengerutkan kening sambil menggeleng, lalu dia lanjut berkata, "Mungkin aku minum terlalu banyak semalam." Semalam saat makan bersama Patli, Prama pun menuangkan arak untuknya di samping. Dia dan Patli mengobrol banyak dan minum hingga tengah malam sebelum akhirnya tidur. Di dalam mimpi barusan, Wira melihat Patli dan keluarganya saling bergandengan tangan. Mereka berdiri di dalam kabut yang besar sambil menatapnya. Wira hendak mendekat untuk menyapa, tetapi Patli dan keluarganya melambaikan tangan dan lenyap begitu saja. Kemudian, Danu pun berkata, "Kak Wira, tidurlah sebentar lagi. Ini masih subuh." "Nggak apa-apa, aku nggak bisa tidur lagi," jawab Wira. Kemudian, dia langsung bangkit dan pergi mandi. Kemudian, Wira mulai berlatih Wing Chun, tetapi tetap tidak bisa menenangkan hatinya yang gelisah. Danu yang berdiri di sampingnya pun bertanya dengan kebingungan, "Kak Wira, kamu kenapa?" Keterampilan Wing Chun Wira sudah sangat sempurna. Dia bisa memasuki kondisi yang tenang dalam sekejap dan tidak pernah terlihat seperti ini sebelumnya. "Entahlah, aku merasa sangat gelisah dan ingin segera meninggalkan tempat ini," jawab Wira dengan kebingungan sambil mengerutkan kening. Dusun Pranowo sama seperti dusun Darmadi yang sebelumnya dan karakter Patli juga hampir sama dengan Wira.
Akan tetapi, entah mengapa Wira justru ingin pergi, seolah-olah merasa dirinya tidak seharusnya berada di sini. Danu lalu berkata, aku akan menyuruh semua orang untuk segera menyiapkan sarapan. Mari kita pergi seusai sarapan. Bab 545. Wira mengangguk, lalu dia mulai berlatih teknik tinju keluarga Wutari untuk memperkuat otot dan tulangnya. Saat fajar perlahan muncul, mereka pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan lagi seusai sarapan dan mengisi cadangan air. Kak Wira, kabut pagi hari cukup tebal, kamu nggak usah buru-buru pergi. Patli datang bersama istrinya yang cantik dan juga Prama. Wira menangkupkan tangannya dan berkata, barang yang kubawa ini sedikit mendesak. Jadi, aku harus mengantarkannya ke kota provinsi secepat mungkin. Sebenarnya, waktu keberangkatan mereka ini tidak terlalu berbeda dari biasanya. Mereka hanya berangkat sedikit lebih awal hari ini. Patli pun menghela napas dan berkata, aku merasa senang berteman denganmu. Kalau bukan karena bisnismu, aku sangat ingin kamu tinggal lebih lama lagi. Siska yang cantik juga ikut mengangguk di samping dan menimpali, suamiku sangat jarang bisa langsung akrab dengan orang lain. Sementara itu, Prama menarik tangan Wira, lalu mendongak dan berkata, Paman Wira, gula kristal pemberianmu ini sangat manis. Kamu harus mampir ke rumahku lagi setelah balik dari kota provinsi, ya. Hahaha. Wira menggendong Prama sambil tertawa, lalu berkata, kamu ingin ketemu paman atau makan gula kristal? Air liur Prama pun mengalir keluar, lalu dia berkata dengan wajah yang tersipu, mau bertemu paman, juga mau makan gula kristal. Hahaha, anak nakal. Wira mengelus kepala Prama yang kecil sebelum menurunkannya. Wira pun melambaikan tangannya, lalu naik ke kereta dan berkata, Kak Patli, sampai jumpa. Sampai jumpa 1 bulan lagi, seru Patli sambil menangkupkan tangannya. Di sisi lain, istrinya yang cantik membungkuk dan Prama melambaikan tangan kecilnya dengan penuh semangat. Akhirnya, 20 rombongan kereta kuda meninggalkan dusun. Wira yang duduk di dalam kereta kuda mengerutkan kening dengan erat. Entah kenapa, dia merasa semakin tidak nyaman setelah meninggalkan dusun. Namun, dia juga tidak mengerti apa alasannya. Di rumah Kama di depan dusun, Agra bertanya dengan suara berat, apa Wira dan rombongannya sudah pergi? Seorang petugas patroli datang melapor, semuanya sudah pergi. Agra langsung meraih pedangnya, lalu berdiri dan berkata, ayo, ke rumah Patli. Lakukan sesuai rencana. Rencana. Kepala desa dan Kama seketika merasa gugup. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan para petugas patroli itu. Kemudian, seorang petugas patroli berbisik, Tuan Agra, bocah semalam belum tertangkap. Gak masalah, kita tangani saja nanti. Agra melambaikan tangannya tanpa ekspresi, lalu berkata sambil melirik Kama, kamu, ikut dengan kami. Kama pun hanya bisa mengikuti mereka dengan ketakutan. Setibanya di rumah Patli, Agra memberikan isyarat mata kepada Kama. Kemudian, Kama langsung mengetuk pintu dengan ketakutan. Siapa? Tanya pelayan di rumah Patli. Aku, jawab Kama. Oh, Kama. Ada urusan apa? Pelayan di rumah Patli pun membukakan pintu. Pada saat ini, Agra kembali memberikan isyarat mata. Seorang petugas patroli langsung bergerak maju dan menebaskan pedangnya. Pelayan itu berteriak dan langsung terjatuh ke lantai. Di sisi lain, Patli yang sedang berjalan keluar langsung terkejut dan berseru, apa yang kalian lakukan? Jelek. Petugas patroli yang lain langsung menarik busur silangnya dan anak panah itu menembus dada Patli. Kalian. Patli pun tergeletak di lantai sambil menatap beberapa orang itu dengan ekspresi tidak percaya. Darah segar mulai membasahi bajunya. Suamiku, teriak Siska. Tuan, teriak pelayannya. Siska yang cantik keluar bersama pelayannya. Saat melihat segala sesuatu yang terjadi di halaman, mereka pun ketakutan. Ayah, ada apa denganmu? Prama juga ikut berlari keluar dari rumah. Dia tertegun dan menatap segalanya dengan kebingungan. Saat ini, Agra memberi isyarat mata lagi. Keempat petugas patroli itu langsung bergerak maju, lalu salah satu dari mereka mengayunkan pedang ke arah Prama. Sementara itu, 3 orang yang lain bergegas menyeret Siska yang cantik beserta pelayannya ke dalam kamar. Apa yang kalian lakukan? Ah! Dasar bajingan, lepaskan aku! Teriak Siska. Suara teriakan putus asa pun terdengar dari dalam rumah. Kama menatap semua yang terjadi dengan wajah pucat dan melirik Agra dengan ketakutan. Dia membatin, para petugas patroli ini sudah gila. Berani-beraninya dia membawa orang untuk membunuh Patli yang merupakan sarjana kabupaten dan memerkosa istrinya. Dia bahkan gak mengampuni anak kecil seperti Prama. Agra pun melirik Kama dan berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, kamu punya 2 pilihan. Mau mati bersama mereka atau menghasilkan sejumlah uang. Aku mau uang, jawab Kama. Bab 546. Rombongan kereta kuda sudah meninggalkan dusun sejauh 4 km. Kemudian,
Wira membuka pintu kereta, menjulurkan kepalanya keluar, dan menghela napas yang panjang. Danu yang sedang menunggang kuda tampak kebingungan, lalu bertanya, "Kak Wira, apa kamu sakit? Kok sikapmu aneh banget dari mulai bangun?" "Bukan. Entah kenapa, hatiku terasa nggak enak," jawab Wira sambil mengerutkan keningnya. Perasaan ini menjadi semakin kuat setelah mereka meninggalkan Dusun Pranowo. Tepat pada saat Wira sedang berbicara, kereta kuda di depan mendadak berhenti. Suara teriakan David pun terdengar, "Siapa itu?" "Ini aku, Mada. Apa kalian adalah rombongan kuda Tuan Wira?" tanya Mada. Di dalam kabut di depan, sosok seseorang yang kurus muncul dan tubuhnya terlihat gemetaran. Wira mendorong pintu kereta, lalu melompat turun dan berjalan ke depan kereta kuda. Kemudian, dia melihat Mada yang tampak pucat dan ketakutan. Dia melepaskan jubah tebalnya, lalu memakaikannya kepada Mada, dan bertanya dengan kening berkerut, "Mada, kenapa kamu ada di sini?" "Tuan Wira, semalam ada petugas patroli yang datang ke dusun." Setelah tubuhnya terasa sedikit hangat, Mada pun menceritakan kejadian semalam dengan terbata-bata. Sebenarnya, Mada sudah ingin memberitahu Wira dari semalam. Sialnya, dia malah dikepung oleh 2 petugas patroli sehingga terpaksa harus melarikan diri keluar dusun. Dia dikejar oleh 2 petugas patroli untuk waktu yang lama dan terus berlari tanpa tujuan dengan ketakutan hingga sekarang. Setelah mendengar cerita Mada, rombongan Wira langsung merasa ada yang tidak beres. Raut wajah mereka pun berubah. Sekelompok petugas patroli bersembunyi di dusun, mencari tahu tentang mereka dan kondisi keluarga Patli, serta ingin membungkam Mada yang mengetahui hal itu. Situasi ini sangat aneh. 20 orang, bawa pedang dan perisai untuk ikut denganku kembali ke Dusun Pranowo. Sisanya, tinggal di sini untuk menjaga kereta. Perintah Wira dengan ekspresi suram. Wira pun kembali ke dalam kereta kuda untuk mengambil kotak besar dan kotak kecil di dalam, lalu memasukkannya ke dalam tas kuda. Kemudian, dia menarik Mada ke atas kuda dan segera kembali ke Dusun Pranowo. Sementara itu, Danu dan David membawa 20 orang yang terdiri dari pasukan sirah hitam dan veteran untuk mengikuti Wira. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di Dusun Pranowo. Begitu masuk ke dalam dusun, terdengar suara tangisan. Tangisan dan ratapan itu terdengar semakin keras saat mereka masuk ke dalam. Saat mendekat ke rumah Patli, ada ratusan orang yang mengelilingi rumah Patli dan terdengar ratapan dari dalam. "Huhuhu, Pak Patli, kamu mati dengan tragis. Si Wira itu benar-benar brengsek." Pak Patli melayaninya dengan baik, tapi dia malah memerkosa Siska dan juga membunuhnya selesai melakukannya. Rama baru berumur 5 tahun, tapi mereka juga tega membunuhnya. Rama kasihan sekali. Jangan menilai orang dari penampilannya. Semalam, aku kira dia itu orang yang baik. Ternyata, dia selicik ini. Orang brengsek itu memang pantas mati. Kita lapor ke petugas patroli saja, biar Wira ditangkap dan dipenggal. Dendam Patli harus dibalaskan. Kama sudah pergi melapor. Petugas patroli akan segera datang. Sekelompok orang menangis tanpa henti. Duar. Wira merasa bagaikan disambar petir. Tubuhnya terhuyung-huyung dan dia merasa kesulitan bernapas setelah mendengar Patli telah meninggal, istrinya diperkosa, dan Prama juga dibunuh. Rombongan kuda yang datang tentu saja menarik perhatian penduduk dusun. Ada banyak penduduk yang menoleh dan langsung murka. "Wira sialan, kamu masih berani datang. Kamu sudah melakukan hal seperti ini, apa kamu punya peri kemanusiaan? Dasar binatang. Bunuh dia. Balaskan dendam Pak Patli." Ada banyak penduduk yang berteriak dan sebagian berlari ke belakang. Tidak lama kemudian, mereka pun kembali dengan membawa tongkat. Di atas kuda, Mada tampak tertegun. Patli telah meninggal dan seluruh keluarganya dibunuh. Wira menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Kemudian, dia berteriak, "Jangan sakiti mereka." Klang, klang, klang. Danu mengangkat tombaknya dan menunggangi kudanya untuk maju. Tombak di tangannya bergerak dengan sangat cepat dan menjatuhkan semua orang yang menerjang ke depan. Bab 547. Tidak lama kemudian, para penduduk yang kehilangan akal sehat dan menerjang ke depan terjatuh ke lantai satu persatu. Para penduduk itu menatap Wira dengan ketakutan, sebagian dari mereka hanya memegang tongkat dan tidak berani melangkah maju lagi. "Aku balik karena merasa ada yang gak beres setelah bertemu Mada." Wira lalu melihat ke sekeliling dan melanjutkan, "Kalau aku membunuh mereka, untuk apa aku kembali?" Seluruh penduduk dusun pun tertegun setelah mendengar pertanyaannya. Orang yang melakukan pembunuhan pasti selalu berpikir untuk kabur sejauh mungkin. Kemudian, Wira berjalan masuk ke halaman rumah Patli diikuti Danu dan David. Para penduduk dusun yang lain juga mengikuti mereka. Patli terbaring di bawah teras dengan mata terbuka lebar. Di bawah tubuhnya, ada genangan darah yang mengalir dari lubang bagian dadanya. Di sampingnya, terdapat sebuah kata, "Wira," yang ditulis dengan darah. "Tuan,
Ini luka anak panah dari busur silang, lalu ditebas dengan pedang ekor kerbau untuk menghilangkan jejak panahnya. Seru David. Begitu melihat lubang darah itu, David yang sudah berpengalaman langsung memberi tahu Wira. Patli, maaf aku sudah melibatkanmu. Wira berlutut, lalu menutup mata Patli dan berkata, aku pasti akan bantu kalian membalaskan dendam ini. Siapapun dalang di balik semua ini, aku akan membuat mereka merasakan akibatnya. Tuan jangan terlalu menyalahkan diri. Biarpun kita nggak menumpang tinggal di sini, dia mungkin akan tetap mengalami bahaya ini. David yang berdiri di samping menghibur dan berkata, sekelompok orang itu ingin cari alasan untuk memfitnahmu. Biarpun kamu hanya sekadar melewati dusun ini, mereka juga akan membuat masalah. Wira hanya terdiam dan langsung berbalik. Di sisi lain, Rama tergeletak dalam genangan darah karena ditebas dari atas kepalanya. Wira mengambil jubah tebal Danu dan menyelimuti tubuh Rama. Kemudian, Wira memejamkan mata dan berkata dengan sekujur tubuh bergetar, Rama, maafkan aku. Wira sudah sangat murka. Tampang Rama yang imut dan ceria kemarin muncul di ingatannya. Bagaimana bisa mereka begitu tega melakukan hal seperti ini terhadap anak kecil? Di dalam rumah, Siska dan pelayannya juga tergeletak dalam genangan darah dengan keadaan pakaian mereka yang dirobek. Sangat jelas bahwa mereka sudah diperkosa sebelum akhirnya dibunuh. Kakak ipar, maaf. Sekarang aku hanya bisa adalah membantu Patli, Rama, dan juga dirimu untuk balas dendam. Ujar Wira. Setelah menutup mata keduanya, Wira memukul dadanya dengan kesal. Dia berjalan keluar selangkah demi selangkah dengan ekspresi wajah yang suram. Wira, kamu gak usah berpura-pura simpati. Kami tahu kamu itu pelakunya. Di halaman, para penduduk menunjuk Wira dengan marah dan terlihat seperti ingin bertarung mati-matian dengannya. Pelakunya bukan Tuan Wira. Tuan Wira orang yang baik, dia nggak mungkin membunuh Kak Patli. Seru Mada yang berlari turun sambil menangis. Meskipun ada banyak hal yang tidak dia mengerti, Mada yang semalam diburu oleh petugas patroli samar-samar merasakan bahwa kematian Patli sekeluarga berhubungan dengan para petugas patroli itu. Dia baik. Dia hanya pura-pura baik. Kama sudah bilang, dia mendengar pria ini memerkosa Siska, lalu membunuh Pak Patli yang ingin menghentikannya. Pembunuh ini bahkan juga nggak melepaskan Prama yang masih kecil. Dia benar-benar biadab. Mada, kenapa kamu malah bersama dengan penjahat ini? Para penduduk mulai berteriak dengan marah lagi. Ucapan Kama nggak bisa dipercaya. Mada berteriak dengan keras, lalu langsung menceritakan kejadian semalam. Petugas patroli. Maksudmu, Kama membawa petugas patroli untuk membantai Pak Patli sekeluarga. Petugas patroli memang bukan orang baik, tapi mereka nggak punya dendam apapun dengan Pak Patli. Bagaimana mungkin petugas patroli membunuh mereka? Para penduduk dusun menatap Mada dengan tidak percaya, tetapi ada sebagian yang mulai mengangguk tanpa sadar. Bab 548. Melihat kerumunan penduduk yang berisik, Wira langsung mencabut pedang Treksa miliknya. Pedangnya yang tajam itu mengejutkan banyak orang sehingga semuanya langsung melangkah mundur. Wira menyuruh Danu untuk mengambil sepotong daging di dapur, lalu menusukkan pedangnya ke daging itu. Kemudian, Wira berbalik ke arah kerumunan dan mengayunkan pedangnya lagi. Daging bertulang itu seketika terbelah menjadi dua bagian. Setelah itu, Wira pergi ke ruang baca untuk mengambil buku catatan yang digunakan Patli sehari-hari dan menaruhnya di samping tulisan. Wira, di lantai. Para penduduk dusun kebingungan dan tidak mengerti apa yang sedang Wira lakukan. Sebelum kita bahas ucapan Kama itu benar atau palsu, coba kalian lihat ketajaman pedangku ini. Kalau yang membunuh Patli itu aku, lukanya nggak akan seperti ini. Selain itu, kalau Prama diserang dengan pedang ini, dia juga nggak akan mati seperti ini, jelas Wira. Wira lalu menatap para penduduk dan lanjut berkata, tulisan, Wira, itu memang namaku, tapi kalian lihat tulisan tangan Patli dan tulisan di lantai ini. Memangnya sama. Sekelompok petugas patroli itu mungkin bisa melakukan fitnah, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan pedang Treksa, apalagi sampai meniru tulisan Patli. Semua ini adalah kejanggalan yang bisa disadari dengan sangat mudah. Akan tetapi, para penduduk ini kurang pintar. Bagi sekelompok orang itu, yang terpenting adalah memprovokasi penduduk. Ketika saatnya tiba, sekelompok penduduk ini akan menjadi saksi untuk melawan Wira. Namun, Agra dan kelompoknya tidak menyangka bahwa Wira akan kembali secepat ini. Sepertinya memang begitu. Pedang yang menembus dada Pak Patli lebih lebar. Pedangnya setajam itu, dia seharusnya bisa membelah Prama menjadi dua bagian hanya dengan satu tebasan. Kedua tulisan itu juga berbeda. Dilihat dari luka pedangnya, seharusnya memang bukan dia pelakunya. Tapi apa ada yang begitu bodoh hingga berani datang dengan membawa pedang yang membunuh Pak Patli? Tulisan darah itu juga. Tulisan yang ditulis orang sekarat pasti akan berbeda dari biasanya. Saat membandingkan bentuk luka itu, sekelompok orang mulai berdebat. Ada orang yang setuju dan ada orang yang masih bersikeras bahwa Wira adalah pelakunya.
Aku pergi pukul 5 pagi ini. Ada banyak orang yang seharusnya sudah bangun dan melihat kelompok kereta kuda kami pergi, kata Wira. Wira tidak ingin berdebat dengan sekelompok orang tersebut. Dia mencari dalam kerumunan, lalu menatap beberapa orang yang terus diam. Kemudian, Wira pun berkata, pagi tadi memang berkabut, tapi rumah kalian yang paling dekat. Aku nggak percaya nggak ada yang melihat pelaku sebenarnya. Aku tahu kalian mungkin takut ada orang yang akan datang balas dendam, tapi bagaimana Patli memperlakukan kalian biasanya? Apa kalian tega melihat orang yang membunuh seluruh keluarganya berkeliaran bebas? Apa kalian nggak merasa bersalah? Setelah berhenti sejenak, Wira lanjut berkata, aku nggak minta kalian membantunya balas dendam, aku hanya mau kalian keluar dan beri penjelasan. Aku sendiri yang akan membalaskan dendam Patli. Aku punya uang dan anggota, yang kuminta hanyalah kesediaan kalian untuk bersaksi. Aku pasti akan membalaskan dendam ini. Jadi, kalian juga nggak usah merasa bersalah. Para penduduk saling memandang dan mencari siapa yang telah melihat pelaku sesungguhnya. Aku melihat pelakunya. Seorang tetangga yang berdiri di dekat berjalan keluar sambil menangis. Dia berkata, aku melihat Kama mendobrak pintu rumah keluarga Patli. Gak lama kemudian, aku mendengar suara teriakan. Setelah sekelompok orang itu pergi, Kama mulai berteriak ada pembunuhan. Aku takut Kama akan balas dendam padaku. Jadi, aku gak berani bicara. Aku juga melihatnya. Pagi-pagi buta, Kama membawa 5 orang datang ke rumah Pak Patli. Aku juga melihat Kama bersama dengan 5 orang itu. Ada 3 orang penduduk dusun yang berjalan keluar satu persatu. Apa? Ternyata Kama. Kenapa dia mencelakai Pak Patli dan malah memfitnah Tuan Wira? Dasar brengsek. Beraninya dia maling teriak maling dan juga pergi melapor ke petugas patroli. Sandiwaranya bagus sekali. Begitu ketiga orang itu keluar dan ditambah kesaksian Mada serta berbagai bukti yang ada, para penduduk pun akhirnya percaya. Mereka pun berteriak dengan marah dan berniat untuk balas dendam. Sudahlah, kalian gak perlu mengurus urusan balas dendam. Serahkan saja padaku. Wira mengeluarkan sekantong uang dan berkata, bawa sekelompok orang untuk membeli beberapa peti yang bagus di kota. Lakukan pemakaman untuk Patli dan keluarganya. Ada seorang warga dusun berjalan keluar, lalu menerima uang itu dengan ketakutan dan pergi dengan membawa belasan orang. Kemudian, David berkata, Tuan, apa kita perlu pergi sekarang? Berhubung sekelompok orang itu berniat memfitnah Tuan, mereka pasti punya rencana lain lagi. Tinggal di sini sangat berbahaya. Tatapan Wira menjadi suram, lalu dia menjawab, enggak, kita tinggal di sini untuk menunggu mereka. Sekelompok orang itu pasti tidak menyangka bahwa Wira akan bertemu Mada di tengah jalan. Wira bahkan bisa kembali secepat ini dan menemukan saksi di antara para penduduk dusun. David pun berbalik dan keluar untuk mengaturnya. Sementara itu, Wira duduk di samping jasad Patli di bawah teras dan berkata dengan sedih, Patli, maaf, kemarin aku nggak kasih tahu kamu, aku ini Wahyudi, penasihat militer yang mengalahkan pasukan berkuda bangsa Agrel. Awalnya, aku berencana memberitahumu kebenarannya setelah kita pergi ke dusun Darmadi. Gak disangka, semuanya sudah terlambat. Aku benar-benar gak ngangka mereka bisa begitu serakah dan kejam. Ternyata, aku belum cukup mengerti tentang dunia ini. Sorot mata Danu dipenuhi amarah. Ini pertama kalinya setelah sekian lama dia melihat Wira sesedih ini. Tiba-tiba, David mendekat dengan cepat dan berseru, Tuan, Kama sudah membawa para petugas patroli itu kemari. Tatapan Wira seketika menjadi dingin. Dia berkata, biarkan mereka masuk. Bab 549. Di luar dusun Pranowo. Agra datang membawa 20 petugas patroli bersama Kama. Sebelumnya, mereka berpisah di rumah Patli. Setelah Kama memanggil penduduk dan memfitnah Wira, dia pun pergi untuk melapor kepada petugas patroli. Di sisi lain, Agra dan anggotanya langsung mengganti pakaian di rumah kepala desa yang ada di sekitar setelah meninggalkan rumah Patli. Kemudian, mereka menyamar sebagai petugas patroli yang sedang bertugas dan kebetulan bertemu dengan Kama yang ingin melapor. Akhirnya, mereka berkumpul lagi dengan cara yang wajar dan kembali ke dusun Pranowo. Namun, agar terlihat lebih nyata, mereka melakukan perjalanan bolak-balik selama 2 jam lebih. Saat ini, Kama merasa campur aduk. Patli adalah orang yang begitu baik, seluruh penduduk dusun termasuk preman seperti dirinya pernah mendapat bantuan dari Patli. Dia tentu merasa sangat bersalah. Namun, demi menyelamatkan hidupnya, dia mau tak mau mendengar perintah Agra untuk ikut memerkosa Siska. Semua ini sudah menjadi beban berat dalam hatinya. Akan tetapi, saat teringat Agra berjanji akan memberikan 66 hektare sawah milik Patli, Kama pun seketika menjadi bersemangat. Dengan memiliki 66 hektare tanah itu, dia akan menjadi seorang tuan tanah. Meskipun begitu, saat ini dia tetap merasa takut.
Kama berkata dengan suara gemetar, Pak Agra, apa hal ini benar-benar aman? Bagaimanapun, Patli itu sarjana kabupaten. Jangankan sarjana kabupaten, biarpun dia itu sarjana provinsi, sekarang dia sudah mati. Agra mendongak, lalu melanjutkan, orang yang mendambakan kecantikan Siska dan membunuhnya setelah memerkosanya itu Wira. Apa hubungannya denganmu? Gak ada hubungannya, jawab Kama sambil menggeleng. Kemudian, dia bertanya lagi dengan nada khawatir, tapi, kulihat Wira itu punya 20 kereta kuda dan lebih dari 30 ekor kuda. Dia nggak terlihat kayak orang biasa. Apa gugatan ini benar-benar bisa menangkapnya? Tentu saja bisa. Agra mencibir dan lanjut berkata, saat ini, dia sama sekali nggak punya dukungan pejabat. Lagian, biarpun dia punya, situasinya juga nggak akan berubah. Kita punya bukti yang kuat, dan juga kesaksian seluruh penduduk dari dusun kalian. Jadi, dia tetap akan menanggung kesalahan ini. Di kota pusat pemerintahan Lokana, prefektur adalah orang yang paling berkuasa. Berhubung ingin menghukum Wira, Dirja pun menyuruh Agra untuk membuat Wira dijatuhi hukuman mati. Agra mendapat kabar bahwa Wira sepertinya agak hidung belang. Jadi, dia pun membuat jebakan seperti ini. Sekarang segala rencananya berjalan dengan sempurna. Baguslah, ucap Kama sambil menghela napas lega. Kedua kakinya yang lemas menjadi sedikit bertenaga. Begitu masuk ke dusun, Kama mendadak menyadari bahwa ada banyak penduduk dusun yang menatapnya dengan penuh amarah. Kama pun merasa gugup dan berkata, Pak Agra, tatapan penduduk dusun ini sepertinya kurang beres. Itu tatapan ingin membunuh orang. Mereka ingin membunuh Wira. Gak perlu takut, sahut Agra. Agra yang merasa bahwa semuanya berada dalam genggamannya pun menenangkan Kama dengan percaya diri. Setibanya mereka di depan rumah Patli, para penduduk dusun menatap Kama, Agra, dan sekelompok petugas patroli itu dengan tatapan penuh amarah. Namun, masih ada beberapa yang tidak percaya pada Wira dan tetap menunjukkan kecurigaan. Kemudian, Kama berdeham dan berkata, penduduk dusun sekalian, waktu aku mau pergi cari Pak Kepala Desa untuk melapor, kebetulan aku bertemu Pak Agra yang sedang bertugas di luar. Dia pun langsung membawa petugas patroli kemari. Dendam Patli dan keluarganya sudah bisa dibalaskan. Wira itu pria biadab. Dia nggak akan bisa kabur lagi. Tatapan para penduduk tampak sangat mengerikan. Jika tidak ada penjelasan dari Mada sebelumnya, mereka benar-benar akan percaya pada ucapan Kama. Akan tetapi, sekarang, semuanya, mundur. Aku mau segel lokasi kejadian dan menyelidikinya untuk mengumpulkan bukti kejahatan. Tanpa memedulikan para penduduk itu, Agra langsung melambaikan tangannya dan para petugas patroli langsung mendorong para penduduk untuk menjauh. Kemudian, Agra melangkah maju dan Kama bergegas ke depan untuk membuka pintu. Bro. Setelah melirik ke dalam sekilas, kedua kaki Kama seketika menjadi lemas. Dia langsung berlutut di lantai. Apa yang terjadi? Agra melirik ke dalam, lalu mengerutkan keningnya dan bertanya, kamu siapa? Kenapa ada di lokasi kejadian? Cepat keluar. Seorang pemuda duduk di teras tanpa ekspresi. Ada sebuah pedang Treksa mengkilap yang tertancap di sisinya. Di sampingnya, ada seorang bocah dengan pakaian yang compang camping. Di aula yang ada di belakang pemuda itu, kelima jasad sudah ditutupi dengan kain putih dan diletakkan dengan rapi. Kemudian, Wira tersenyum dan berkata, kamu buat jebakan untuk mencelakaiku, tapi malah nggak tahu aku ini siapa. Apa aku harus mengataimu bodoh atau tolol? Apa? Kamu itu Wira. Nyalimu besar sekali. Beraninya kamu kembali setelah membunuh Patli dan keluarganya. Seru Agra. Bab 550. Raut wajah Agra langsung berubah drastis. Dia menghunuskan pedang ekor kerbau miliknya, lalu mengarahkannya ke dalam rumah. Dia melirik ke sekitar dengan cemas. Menurut rencana, datang ke rumah Patli hanyalah sebuah formalitas. Agra akan segera menetapkan kasus ini, lalu kembali ke kota pusat pemerintahan Lokana. Dalam perjalanan, dia akan kebetulan bertemu dengan kelompok Satria, lalu kembali ke dusun ini dan menangkap Wira bersama-sama. Dengan begitu, tugas yang diperintahkan Dirja akan selesai. Akan tetapi, sekarang Wira malah berada di lokasi kejadian, seolah-olah sedang menunggu kedatangan mereka. Hal ini membuat Agra merasa ada yang tidak beres. Aku tentu saja harus kembali. Kalau aku nggak balik, siapa yang akan membantu Kak Patli membalaskan dendamnya? Jawab Wira. Dia langsung bangkit sambil menggenggam pedang Treksa, lalu berjalan ke depan selangkah demi selangkah dengan tatapan yang mengerikan. Balas dendam. Balas dendam apa? Raut wajah Agra pun berubah. Dia terus mengukuhkan tuduhannya dengan berkata, dasar orang biadab. Patli berbaik hati membiarkanmu tinggal di rumahnya, tapi kamu malah memerkosa istrinya dan membunuh seluruh keluarganya. Kamu bahkan gak melepaskan anak yang berusia 5 tahun. Kamu benar-benar bukan manusia. Pengawal, tangkap dia.
Dua orang petugas patroli langsung menghunuskan pedang mereka dan menerjang ke arah Wira. Plak, plak. Sebelum mereka sampai di hadapan Wira, Danu sudah terlebih dahulu melompat turun dari atap dan memukul kedua orang tersebut dengan tongkat panjang. Hanya satu orang nggak akan bisa menghentikan 20 orang. Pakai busur. Sorot mata Agra menjadi suram, lalu dia mengayunkan pedangnya dengan tatapan dingin. Kedua petugas patroli yang lain segera menarik busur silang mereka. Jelep, jelep. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, David bergerak dengan cepat dan melemparkan dua buah pisau lempar yang menembus pergelangan kedua petugas patroli itu. Klang! Kedua petugas patroli itu menjerit kesakitan dan busur silang mereka juga terjatuh ke lantai. Saat melihat Danu dan David, Agra merasa seolah-olah sedang ditatap oleh hewan ganas. Dia pun langsung merasa gugup, lalu berbalik dan berkata, "Cepat pergi. Ayo pulang dan panggil anggota lain." Tanpa memedulikan keempat petugas patroli yang terluka, sekelompok orang itu langsung panik dan hendak menerjang keluar. Namun, baru saja berjalan beberapa langkah, mereka pun mematung di tempat. Ada sebanyak 30-an pria parubaya berbaris di hadapan mereka. Mereka semua memancarkan aura membunuh yang ganas. Bagi mereka, menghadapi kedua orang barusan sudah sangat sulit. Sekarang, jumlahnya malah bertambah 30-an orang lagi. Mereka tentu lebih tidak mungkin bisa melawannya. Kalian mau apa? Kami ini petugas patroli, membunuh kami setara dengan memberontak. Seluruh keluarga kalian juga akan dihukum mati. Agra mengancam dengan tatapan yang tajam, lalu melanjutkan dengan tegas, "Wira, kasus ini belum diputuskan. Orang yang menuduhmu sebagai pembunuh hanyalah Kama. Mungkin ada kesalahpahaman di sini." Agra berpikir untuk membiarkan hal ini berlalu terlebih dahulu. Setelah dia pergi dan menemui Satria, mereka bisa kembali dengan prajurit untuk melawan Wira lagi. Salah paham. Wira mencibir, "Kalau begitu, aku mau tanya sama saksi mata itu." Seorang prajurit tua dari pasukan Sirah Hitam menyeret Kama dan melemparkannya ke hadapan Wira. Wira memiringkan tubuhnya ke depan dan menatap Kama dengan dingin. Dia bertanya, "Yang membunuh Patli sekeluarga itu aku atau orang lain?" "Aku hanya mau tanya satu pertanyaan ini." "Ah, aku." Kama tampak gugup dan tidak bisa mengatakan apapun untuk beberapa saat. Dia melemparkan tatapan memohon kepada Agra, tetapi sorot mata Agra tampak suram. Jadi, dia pun tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Wira mengerutkan keningnya, lalu prajurit tua pasukan Sirah Hitam mengayunkan pedang reksa dan langsung memotong jempol Kama. "Ah!" Kama berguling-guling di tanah dan menjerit histeris sambil memegang jempolnya yang putus. Kemudian, dia meringkuk dan berkata sambil menangis, "Tuan Wira, ampunilah aku. Aku akan mati kalau mengatakannya. Kamu itu orang yang baik, ampunilah aku. Kumohon, kasihanilah aku." Wira mencibir, "Aku orang baik. Jadi, aku pantas difitnah olehmu." Krak! Prajurit tua pasukan Sirah Hitam itu langsung menginjak lengan Kama hingga patah. Ah! Rasa sakit yang luar biasa membuat Kama kejang-kejang. Pada akhirnya, dia pun mengaku, "Tuan Wira, ampun. Pak Agra yang memaksaku melakukan semua ini. Dia bilang akan memberiku 66 hektare tanah dan menyuruhku bekerja sama untuk memfitnahmu, juga memerkosa Siska. Kalau aku menolak, dia akan membunuhku. Aku juga terpaksa melakukannya. Aku ini hanya preman kecil, aku nggak berani melakukan hal sejahat ini." "Apa?" Para penduduk yang berkerumun langsung murka begitu mendengar pengakuan Kama. Ada banyak orang yang menatap Agra dengan geram, seolah-olah ingin langsung menelannya. "Kamu berani memfitnahku dengan bilang aku yang kasih instruksi. Apa buktimu?" tanya Agra. Ekspresi Agra langsung berubah. Dia menatap Wira dan berkata, "Tuan Wira, kurasa Pak Patli sekeluarga dicelakai preman ini. Dia melakukannya demi uang dan nafsu, lalu memfitnahmu setelah tujuannya tercapai. Aku akan menangkapnya ke pengadilan dan menegakkan keadilan untukmu." Bab 551. Bajingan kamu. Maki Kama dengan marah. Kemudian, dia menunjuk 4 petugas patroli seraya berkata, "Tuan Wira, aku berkata jujur, merekalah yang menyuruhku. Petugas patroli ini membunuh Pak Patli, petugas patroli itu membunuh Pramadana. Mereka berempat melecehkan Kak Siska, lalu membunuhnya juga." Tinju Wira terkepal dan urat nadinya menonjol karena marah. Dia memandang keempat orang itu seolah-olah melihat orang mati, lalu berkata dengan penuh penekanan, "Tangkap mereka hidup-hidup." 4 veteran pasukan Sirah Hitam segera maju. Keempat petugas patroli itu menghunus pedang mereka. Namun, begitu mereka mengangkat pedang ekor kerbau, pedang reksa sudah menempel di leher mereka. Agra dan petugas patroli lainnya mengacungkan pedang mereka, tetapi begitu melihat 20-an veteran pasukan Sirah Hitam, Danu, dan David, mereka hanya bisa membeku sambil mengernyit. Detik berikutnya, mereka berempat dikawal oleh veteran pasukan Sirah Hitam dan dipaksa berlutut di depan Wira.
Wira memandang keempat orang itu tanpa ekspresi dan berkata, aku hanya ingin tanya satu hal, siapa yang memerintahkan kalian melakukan ini? Keempat petugas patroli ini bertekad untuk tutup mulut. Wosh, wosh. Para veteran pasukan sirah hitam mengayunkan pedang mereka. Setiap kali diayunkan, pedang Treksa memotong satu jari para petugas patroli. Beberapa saat kemudian, mereka berempat sudah kehilangan 5 jari. Tampaknya, jari tangan yang lainnya pun tidak akan bisa dipertahankan. Salah satu petugas patroli berseru, Pak Agra yang menyuruh kami. Dia menjanjikan promosi dan uang banyak setelah kami melakukan pekerjaan kotor ini. Wira menoleh pada Agra dan berkata, Pak Agra, sekarang giliranmu untuk menjelaskan, kenapa kamu memfitnahku. Semuanya, lawan mereka sekuat tenaga. Seru Agra sambil menggertakkan gigi. Dia segera menghunus pedangnya dan berusaha keluar dari kepungan para veteran pasukan sirah hitam. Tugas kotor ini diperintahkan oleh prefektur. Jika Agra membocorkan hal ini di depan umum, dia pasti tidak akan selamat meski kembali ke kota. Wosh, wosh. Para petugas patroli menghunus pedang mereka, lalu bertarung sekuat tenaga. Namun, para petugas patroli ini biasanya hanya berurusan dengan pencuri kecil dan rakyat biasa. Mereka jelas bukan tandingan para veteran pasukan sirah hitam yang berpengalaman dalam banyak pertempuran. Alhasil, mereka semua berhasil ditundukkan dalam sekejap. Wira melirik pada salah seorang veteran pasukan sirah hitam. Krak, krak, krak. Veteran pasukan sirah hitam itu langsung mematahkan kedua lengan Agra dan salah satu kakinya. Si kepala petugas patroli kota pusat pemerintahan Lokana ini akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu jelas-jelas tahu siapa yang ingin menindasmu. Kenapa kamu masih memaksaku mengatakannya? Apa itu ada artinya? Ada. Wira menunjuk mayat di aula dan berkata, aku ingin memberikan penjelasan pada Kak Patli. Krak. Veteran pasukan sirah hitam tadi menginjak kaki Agra yang lain. Agra yang tidak bisa menahan sakit karena patah tulang akhirnya berteriak, aku mengaku, aku akan mengaku sekarang. Pak Dirjalah yang menyuruhku membunuh mereka untuk menjebakmu. Aku juga terpaksa, tolong ampuni aku. Orang-orang di sekitar saling memandang dengan syok. Tidak ada yang menyangka bahwa prefektur kota pusat pemerintahan Lokana adalah dalang di balik masalah ini. Dirja. Geram Wira. Meskipun dia tahu bahwa Dirja adalah pelaku utamanya, saat ini hati Wira tetap dipenuhi dengan niat membunuh. Dadanya kembang kempis karena amarah, lalu dia mengibaskan tangannya dan berujar, kirim mereka semua untuk menghadap Kak Patli. Wosh, wosh. Para veteran pasukan sirah hitam ini tertegun sejenak, tetapi mereka segera menebaskan pedang tanpa ragu. 5 pedang yang bersinar dingin ditebaskan serentak. Kama dan keempat petugas patroli langsung dipenggal. Darah mengalir dan kepala berguling ke samping, lalu kelima mayat tanpa kepala itu roboh ke tanah. Penduduk desa tercengang kaget. Wira sudah membunuh pejabat, apa dia berniat memberontak? Agra yang syok pun berkata dengan suara bergetar, berani sekali kamu membunuh pejabat. Apa kamu ingin memberontak? Ini adalah kejahatan serius. Besar sekali nyalimu. Hati Danu dan David juga terasa muram. Membunuh pejabat sama artinya dengan melakukan pemberontakan. Hukuman atas kejahatan serius itu adalah pembantaian seluruh keluarga. Ucapan Agra memang benar, tetapi jika Wira meminta mereka untuk bertindak, mereka tidak akan pernah ragu-ragu. Wira melirik Agra sekilas dan berkata, habisi juga dia. David berjalan menghampiri Agra dengan membawa pedang. Agra langsung bersujud dan memohon belas kasihan dengan air mata berlinang, Tuan Wira, aku bersalah. Mohon ampuni aku juga dipaksa. Tepat saat David hendak memenggal kepala Agra, seorang veteran pasukan sirah hitam mendadak datang dengan menunggang kuda dan berseru, gawat Tuan. Satria datang dengan pasukannya. Jarak mereka tinggal 1,5 km jauhnya dari sini. Ekspresi David dan sekelompok veteran pasukan sirah hitam ini sontak berubah. Jika mereka memiliki baju sirah dan busur, mereka tidak akan takut meski bertarung melawan ratusan atau bahkan ribuan pasukan komando daerah. Namun, sekarang mereka kurang persiapan untuk melindungi Wira. Begitu mendengar bahwa Satria sudah datang, Agra seketika terbahak dan berkata dengan ekspresi keji, hahaha, Jenderal Satria sudah datang. Wira, bukannya kamu mau membunuhku barusan? Ayo, coba saja. Bunuh aku dan kita lihat apa yang akan terjadi padamu. Bab 552. Para penduduk dusun menundukkan kepala dan terdiam. Dengan kedatangan Satria dan pasukannya, dendam Patli tidak akan bisa terbalaskan. Pedang David terhenti di udara dan dia pun mengernyit. Makin banyak pejabat yang dibunuh, Wira akan makin sulit lolos dari masalah. Namun, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wira menghampiri Agra dengan membawa pedang Treksa, lalu langsung menebasnya dengan pedang itu. Duk! Kepala Agra menggelinding ke tanah dengan mata terbelalak kaget.
Seolah-olah dia tengah bertanya, bagaimana mungkin Wira berani membunuhnya saat Jenderal Satria ada di sini? Tidakkah Wira takut pada mereka? Jangankan jenderal pendamping, biarpun raja datang ke sini, aku tetap akan membunuhmu untuk membalaskan dendam Kak Patli. Ujar Wira. Kemudian, dia membawa kepala Agra dan meletakkannya di depan aula berkabung. Duk, Mada dan semua penduduk dusun Pranowo berlutut dengan air mata berlinang. Mereka bersyukur karena Wira sangat adil. Dia memilih membunuh para pejabat kotor itu demi membalaskan dendam Patli. Kak Patli, aku sudah mengirim orang-orang yang menyakiti keluargamu ke alam baka. Untuk dalang utamanya, harap tunggu sebentar. Aku berjanji untuk mengirimnya ke sana. Ujar Wira. Kemudian, dia membungkuk 3 kali dan pergi dari situ. Penduduk desa yang mendengar ucapan Wira merasa ngeri. Bukankah dalang utama masalah ini adalah prefektur? Apa yang ingin dilakukan Wira? Mungkinkah dia berniat menghabisi Dirja juga? Sementara itu, Mada berbinar menatap Wira dengan penuh penghargaan dan kerinduan. Wira berjalan keluar dari aula tanpa mengatakan apa-apa. Wajahnya muram dan tanpa ekspresi. Setelah datang ke dunia ini, Patli adalah orang pertama yang benar-benar baik yang Wira kenal. Meskipun Patli tidak kaya, dia membantu seluruh penduduk desa dengan segenap kekuatannya. Namun, orang sebaik Patli malah dibunuh oleh pejabat korup. Bahkan, seluruh keluarganya juga dibunuh dengan cara yang begitu kejam. Untuk pertama kalinya, Wira merasakan jijik yang tak terungkapkan terhadap dunia ini. Mengapa para pejabat korup ini begitu berani berbuat jahat? Seolah-olah mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka memutarbalikkan fakta, bertindak semena-mena, dan melanggar hukum. Tidak, dunia ini tidak seharusnya seperti ini. Dunia tidak boleh dipimpin oleh sekelompok bajingan ini. Danu mendadak berkata, Kak Wira, pasukan Satria akan segera datang. Kita harus gimana sekarang? Masalah paling genting saat ini adalah bagaimana mereka harus menghadapi pasukan Satria. Bagaimanapun, membunuh pejabat sama saja dengan pemberontakan. Baik pemerintah maupun istana tidak akan mengabaikan pelanggaran ini. David yang berada di sebelah berlutut dan berkata, Tuan, apapun keputusanmu, kami akan mendukungmu. Kami akan mengikutimu sampai mati, Tuan. Kami sudah muak dengan kerajaan ini. Timpal sekelompok veteran pasukan Sirah Hitam lainnya sambil berlutut. Wajah mereka memancarkan niat membunuh saat mengatakan itu. Sejak Panglima Dirga dibunuh, mereka sudah mati rasa terhadap kerajaan. Pernah terbesit keinginan untuk memberontak dalam hati mereka. Sayangnya, Panglima Yuda tetap setia pada raja dan kerajaan. Jadi, dia tidak pernah mau menempuh jalan ini. Namun, mereka mendapat secercah harapan karena tampaknya Wira tidak memuja kerajaan. Sekarang, para pejabat mati di tangan mereka. Mungkin inilah saatnya mereka mengumpulkan pasukan. Diam, jangan sembarangan bicara. Pada dasarnya, kerajaan ini baik, hanya orang-orang di dalamnya yang jahat. Kelak, jangan pernah mengungkit tentang hal ini lagi. Kita semua adalah rakyat yang patuh di bawah kekuasaan istana, ujar Wira dengan tampang serius. Dia tidak pernah memikirkan tentang pemberontakan. Biarpun ada kesempatan, dia tidak akan menempuh jalan ini. Sekelompok veteran pasukan Sirah Hitam ini hanya bisa terdiam dan mengerucutkan bibir mereka. Rakyat patuh mana yang membunuh pejabat? Wira bahkan berniat menghabisi sang prefektur. Kak Wira, jadi kita harus gimana sekarang? Begitu pasukan Satria tiba, mereka akan tahu kalau kita membunuh para pejabat itu. Mereka nggak mungkin mengampuni kita. Ujar Danu. Aku membunuh para pejabat itu karena mereka pantas dibunuh, bukan untuk memberontak pada istana. Wira memicingkan matanya saat berkata, aku akan menemui Satria dan pergi ke balai prefektur untuk menjelaskan masalah ini bersamanya. Jangan, Tuan. Larang David dan sekelompok veteran pasukan Sirah Hitam lainnya dengan ekspresi syok. Bab 553. Apa Wira sedang bercanda? Dalang utama masalah ini adalah Dirja, sang prefektur kota pusat pemerintahan Lokana. Pria itulah yang membuat rencana untuk menjebak Wira. Sekarang, Dirja telah mendapatkan kelemahan Wira karena Wira membunuh para pejabat. Jika dia pergi ke balai prefektur, itu sama seperti seekor domba yang mengantar nyawa ke mulut harimau. Danu juga melarang, nggak boleh, Kak Wira. Kami nggak bisa membiarkanmu pergi ke balai prefektur. Itu terlalu berisiko. Wira menjelaskan dengan sabar, yang diinginkan Dirja adalah uang. Selama dia belum mendapatkan uang itu, aku nggak akan dalam bahaya. Setelah memikirkannya sejenak, semuanya sependapat. Namun, mereka tetap saja khawatir. David berkata dengan suara rendah, Dirja itu sangat serakah. Tuan, kalau dia menggenggam kelemahan sebesar ini, takutnya dia nggak akan pernah melepasmu, nggak peduli berapa banyak uang yang kamu berikan padanya. Wira menjawab dengan sorot mata kelam, aku nggak berniat meminta Dirja mengampuniku, apalagi memberinya uang.
Aku ke sana untuk mengirim pria itu ke tempat dia seharusnya berada dan membuat dia menebus semua kesalahannya. Sadar bahwa Wira sudah menyusun rencana, David dan para veteran pasukan Zirah Hitam itu mengepalkan tangan mereka dan berujar, "Tuan, mohon berikan perintah." Setiap kali Wira beraksi, dia selalu mengejutkan semua orang dengan rencananya yang tak terduga dan luar biasa. Rencana Wira kali ini juga pasti sudah dipikirkan matang-matang. Wira berkata, "Paman David, keluarkan 3 barang dari kompartemen rahasia keretaku. Bawa benda-benda itu ke ngarai naga biru dan berikan pada Mary. Pak Putu akan tahu apa yang harus dia lakukan." Saat di Kabupaten Hiloka sebelumnya, Wira sudah tahu bahwa dalam masalah ini adalah Dirja. Dia pun membuat persiapan untuk berjaga-jaga. Metode ini terlalu brutal dan berbahaya, bahkan berisiko mendatangkan kecaman dari semua orang. Jadi, Wira sama sekali tidak berniat menggunakannya, ini hanya opsi terakhir baginya untuk melindungi diri. Tak disangka, Dirja bertindak begitu kejam sehingga Wira terdorong untuk membalasnya dengan cara yang sama kejamnya. "Aku mengerti," sahut David sambil mengangguk. Ketiga benda itu adalah barang-barang yang dibuat orang-orang Dusun Dharma di atas perintah Wira setelah dia kembali dari Kabupaten Pirola. Selama ini, ketiga benda itu disimpan dan disembunyikan rapat-rapat di dalam kereta Wira. Bahkan, David pun tidak tahu benda apa itu. Wira menoleh pada seorang veteran pasukan Zirah Hitam lainnya dan berkata, "Paman Yaslan, bawa yang lainnya kembali ke Dusun Darmadi." Saat Kak Putro bertanya, "Katakan padanya kalau kamu kembali untuk mengambil uang demi menebusku." "Aku mengerti," sahut Yaslan sambil mengangguk. Melihat semua orang sudah diberikan tugas, Danu pun bertanya, "Kak Wira, apa yang harus kulakukan?" "Kamu harus belajar menggunakan benda ini secepat mungkin. Kalau enggak, Satria akan menangkap kita semua," jawab Wira sambil mengeluarkan 2 kotak berbeda ukuran dari kantong pelana. Kedua kotak ini berisi benda-benda aneh, yang satu panjang dan satunya pendek, yang satunya dari pipa besi dan yang lainnya dari kayu. Sekelompok veteran pasukan Zirah Hitam ini mengelilingi Wira dan mengernyit. Tidak ada satupun dari mereka yang mengenali benda-benda itu. Danu bertanya dengan penasaran, "Kak Wira, apa ini?" Dia pernah melihat 2 kotak ini sebelumnya. Keduanya adalah hasil kerja keras Suryadi dan Emran sepanjang malam yang diberikan pada Wira sebelum mereka pergi. Namun, Wira tidak pernah membuka 2 kotak itu. Jadi, Danu tidak tahu apa isinya. Wira menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Senjata." Para pejabat kecil ini cukup kejam, menggunakan cara sebejat ini untuk menjebak pria itu. Dengan begini, biarpun para sarjana provinsi itu kembali, mereka nggak akan berani menangani kasus ini. Ujar Satria yang sedang menunggangi kuda. Wajahnya terlihat angkuh, seolah-olah dia baru saja membalas dendam besarnya. Saat ini, jaraknya hanya 1,5 km jauhnya dari Dusun Pranowo. Kemarin, Wira membuat jebakan dan membuat Satria dipermalukan di hadapan sekelompok sarjana provinsi. Sekarang, Satria sudah mengetahui rencana Agra yang membunuh satu keluarga demi menjebak Wira. Kini, setelah Wira terlibat dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan, siapa yang masih berani membelanya? Tugas Satria lebih sederhana. Setelah Agra selesai dengan penyelidikan palsunya, Satria akan mengerahkan pasukan untuk menangkap Wira dan rombongannya. Demi tujuan ini, Satria sudah membuat banyak persiapan dan membawa 500 prajurit paling elit dari pasukan komando daerahnya. Selain mengenakan baju zirah, 200 orang diantaranya membawa busur dan 300 sisanya memegang perisai. Sekuat apapun lawan, Wira dan orang-orangnya tidak mungkin bisa menandingi mereka. Bab 554. Satria akan menangkap Wira, lalu menyiksanya habis-habisan untuk membalas dendam tempo hari. Saat memikirkan hal ini, Satria tersenyum tipis, yakin bahwa semua berada dalam kendalinya. Duar. Tiba-tiba terdengar bunyi keras dari Dusun Pranowo yang mengagetkan orang-orang. Apa yang terjadi? Bunyi petirkah itu? Gak ada tanda apa-apa di langit, ujar Satria. Dia menghentikan laju kudanya, lalu memandang Dusun Pranowo di kejauhan, baru mengalihkan pandangan ke langit. Duar. Duar. Terdengar 2 bunyi keras lagi. Kuda-kuda sontak meringkik ketakutan. Para prajurit pasukan komando daerah juga gugup dan tidak bisa menahan diri untuk berspekulasi. Merasa ada yang tidak beres, Satria pun memberi perintah dengan ekspresi muram, "Ayo, kita pergi lihat." Agra sudah memimpin petugas patroli ke Dusun Pranowo, tetapi mereka masih belum keluar setelah sekian lama. Hal ini membuat Satria merasa ada yang tidak beres. Lagi pula, memangnya perlu berapa lama untuk berpura-pura melakukan penyelidikan? Dia seharusnya sudah keluar dari tadi. Satria dan pasukannya bergegas ke Dusun Pranowo. Di tengah perjalanan, mereka kembali mendengar 4 bunyi keras yang mengagetkan. Kening 500 pasukan komando daerah ini dibasahi keringat, bahkan Agra pun mulai merasa tegang. Bunyi ini sangat keras, seperti sambaran petir di langit cerah.
Namun, sama sekali tidak ada guntur di langit. Ini benar-benar aneh. Jika bukan karena Agra berada di Dusun Pranowo dan masalah ini akan memengaruhi karir masa depannya, Satria tidak mungkin memaksakan diri untuk maju. Setelah tiba di Dusun Pranowo, Satria menggertakkan gigi dan mengayunkan pedangnya seraya memerintah, "Masuk dan periksa apa yang terjadi." Beberapa prajurit pun memberanikan diri masuk ke dusun. Tiba-tiba, sekelompok petugas patroli keluar terlatih-tatih sambil berseru, "Wira membunuh pejabat. Dia mau memberontak." "Apa? Wira membunuh pejabat?" Satria turun dari kudanya, lalu menghentikan seorang petugas patroli dan berkata, "Apa maksudmu dengan Wira membunuh pejabat? Apa yang terjadi di dusun? Mana Agra?" Petugas patroli muda yang dibebaskan itu menjawab sambil menangis, "Wira sudah mengetahui perbuatan Pak Agra, lalu dia membunuh Pak Agra." "Jenderal Satria, cepat ke sana. Pak Agra mati dengan mengenaskan." Wira benar-benar brutal. Mata Satria berbinar saat bertanya, "Wira membunuh Agra? Apa kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri?" Petugas patroli muda itu menjawab dengan suara bergetar, "Ya, kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wira nggak cuma membunuh Pak Agra, tapi juga membunuh para petugas patroli yang mengikuti Pak Agra. Dia sudah membunuh 5 orang sekaligus." "Bagus." Satria berujar dengan ekspresi gembira, "Semuanya, ayo jalan. Ikuti aku ke desa dan tangkap Wira, orang yang sudah membunuh pejabat itu." Tanpa perlu menyebutkan masalah pembunuhan di Dusun Pranowo, Wira sudah bisa diadili dengan tuntutan sah karena membunuh pejabat. Tidak akan ada yang bisa memohon belas kasihan baginya. Membunuh pejabat sama saja dengan pemberontakan. Itu adalah kejahatan serius yang bisa mengakibatkan seluruh keluarga dibantai. Sekarang, Wira sudah membuat kesalahan besar, dia tidak mungkin bisa berbuat macam-macam lagi. Selain itu, tidak akan ada lagi yang berani membelanya. Satria dan 500 pasukan bersenjata lengkap langsung berjalan memasuki Dusun Pranowo. Di tengah perjalanan, Satria dan pasukannya berhenti melangkah. Tak jauh dari situ, muncul seorang pemuda bertubuh ramping, mengenakan jubah besar dan berwajah tampan. Hanya saja, sorot matanya sangat dingin, seolah-olah dia haus darah. Satria mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan angkuh, "Wira, kamu pasti nggak menyangka akan jatuh begitu cepat ke tanganku. Berani sekali kamu membunuh 5 pejabat. Ini adalah kejahatan serius. Aku akan menangkapmu sekarang juga. Aku mau lihat siapa yang bisa membantumu kali ini." Pasukan Satria perlahan maju mendekati Wira. Wira mendengus dan berkata, "Satria, apa kamu sempat berpikir, kenapa aku berani menemuimu setelah membunuh 5 pejabat? Mungkinkah aku nggak takut tertangkap?" Kamu!" seru Satria. Saat mengingat jebakan Wira kemarin, Satria berniat untuk mundur. Namun, begitu memikirkan fakta bahwa kelemahan Wira sudah di tangannya, dia kembali membusungkan dada dan berkata, "Wira, aku nggak tahu apa yang kamu rencanakan. Tapi, kali ini dewa pun nggak bisa menyelamatkanmu. Pasukan, tangkap dia." Mendengar perintah itu, sekelompok prajurit kembali mendekati Wira. Bab 555. Sorot mata Wira berubah menjadi suram, lalu dia berkata, "Satria, apa kamu sudah memikirkannya baik-baik? Begitu mereka mendekatiku dalam jarak 3 meter, kamu akan segera mati tak bersisa." Satria melihat sekeliling dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum merendahkan, "Kamu hanya ingin menakut-nakutiku. Aku memakai zirah. Selain itu, nggak ada busur dan anak panah apapun dalam jarak 30 meter. Bagaimana bisa kamu melukaiku?" Namun, Wira malah tersenyum dingin sambil berkata, "Dulunya, Raja Tanui juga berpikir seperti kamu." Mendengar kata-kata itu, ekspresi wajah Satria berubah drastis. Dia segera turun dari kudanya, lalu berlari ke belakang pasukan dan mengancam, "Wira, aku adalah pejabat resmi. Membunuhku sama saja dengan memberontak." Kemenangan besar melawan Raja Tanui telah menimbulkan kontroversi di istana. Mereka tidak sepenuhnya mengakui kemampuan komando Wira. Akan tetapi, fakta bahwa dia berhasil menembak mati Raja Tanui dari jarak 180 meter adalah tak terbantahkan. Apabila Wira menyembunyikan sebuah misil 3 busur dalam jarak 180 meter, Satria sudah pasti akan menghadapi nasib yang sama seperti Raja Tanui. Selain itu, suara letusan keras tadi juga membuat Satria curiga bahwa itu berkaitan dengan pemuda ini. Wira agak bingung. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dengan menyebut Raja Tanui, Satria akan ketakutan seperti itu. Dengan begitu, Wira tidak perlu mengungkapkan senapan batu apinya sekarang. Kemudian, Wira berkata dengan wajah yang penuh amarah, "Hah? Aku bahkan berani membunuh pejabat. Lagi pula, aku sama-sama akan dijatuhi hukuman mati, membunuh jenderal pendamping sepertimu juga nggak ada bedanya. Selain itu, kamu juga berkontribusi untuk memaksaku sampai ke titik ini.
Aku hanya mengadangmu kemarin. Insiden hari ini nggak ada hubungannya denganku. Ucap Satria dengan ekspresi bersedih. Dia meminta para prajurit mengelilinginya, sementara matanya menatap sekeliling dengan ketakutan. Satria adalah seorang jenderal di medan perang dan pernah mendengar tentang kematian Raja Tanui. Dia tahu betul betapa kuatnya misil 3 busur. Benda itu bisa menembus sirah dan menancapkan musuh pada kereta perang komando dari jarak 180 meter. Mereka bahkan bisa membunuh seseorang dari 300 meter jauhnya. Wira tidak sependapat dengannya sehingga bertanya, "Nggak ada hubungan. Lalu, kalau bukan untuk menangkap kami, untuk apa kamu membawa pasukan ke sini?" Wira melanjutkan dengan ekspresi kesal, "Kamu pikir dengan bersembunyi di balik barisan prajurit dan menggunakan mereka sebagai tameng hidup, kamu akan bisa menghindari panah dari misil 3 busur. Bahkan, Raja Tanui saja tewas tertembak olehnya, apalagi orang sepertimu. Siapapun yang ingin mati bersama Satria, silakan tetap berada di sekitarnya." Begitu mereka mendengar tentang senjata yang digunakan untuk menewaskan Raja Tanui, kerumunan prajurit menjadi kacau. Para prajurit bersosok kekar itu tampak berlarian ke sana kemari. Tidak ada yang ingin menjadi tameng hidup. Apalagi, dikatakan bahwa anak panah misil 3 busur yang digunakan untuk membunuh Raja Tanui mampu menembus puluhan orang. Biasanya, Satria juga tidak peduli dengan nasib mereka. Hanya orang tidak waras yang akan bersedia menjadi tameng hidupnya. Tanpa tameng hidup, keringat dingin sontak bercucuran di dahi Satria. Dia berbicara dengan gugup, "Wira, tolong jangan bertindak gegabah. Dengan membunuh beberapa pejabat, kamu seharusnya dijatuhi hukuman mati, bukan pemberontakan." Satria menjelaskan, "Tapi, para pejabat itu sudah membunuh keluarga Patli. Jadi, mereka memang sudah sepantasnya dihukum. Selama penanganan kasus ini dilakukan dengan baik, kamu nggak akan mendapat masalah. Kamu sama sekali nggak perlu mengambil risiko seperti ini. Tapi, kalau kamu membunuhku, itu akan menjadi masalah yang sangat serius. Aku adalah seorang jenderal pendamping tingkat kelima dan pejabat resmi yang diangkat oleh istana. Membunuhku sama dengan memberontak. Tolong jangan bertindak gegabah." Jelas Satria. Raut wajah Wira terlihat agak ragu, lalu dia berkata, "Apakah yang kamu katakan benar? Apa kamu nggak menipuku? Benarkah bisa dianggap seperti itu?" "Benar," tegas Satria. Setelah meyakinkan Wira, Satria sontak merasa lega. Setelah itu, dia melanjutkan, "Bagaimana kalau kita berbicara secara pribadi? Aku akan memberitahumu bagaimana cara mengatasinya." "Baiklah," jawab Wira yang langsung berjalan mendekati Satria. Ketika melihat mata Satria yang bergerak, Wira tak kuasa mendengus ringan sembari mengingatkan, "Jangan macam-macam. Aku ini gampang marah. Sebelum datang, aku sudah memutuskan untuk menembakmu sampai mati. Kalau kamu berani menjebakku, kita akan mati bersama di sini. Jangan khawatir, aku nggak berani macam-macam. Masalah ini masih bisa diselesaikan." Janji Satria. Dia mengusir prajurit yang ada di sekitarnya, lalu berbicara dengan suara pelan, "Meskipun kamu sudah membunuh pejabat, kasus ini akan diadili oleh Tuan Dirja. Bagaimana kasus ini akan diselesaikan, itu sepenuhnya tergantung pada kata-katanya." Wira menggerutu, "Dia selalu menargetkanku. Bagaimana mungkin dia nggak memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkanku?" "Bocah, apa kamu nggak tahu alasan kami menargetkanmu?" tanya Satria. Melihat Wira yang kebingungan, Satria pun menjelaskan dengan ekspresi sedih, "Karena dirimu, semua pejabat turun pangkat 1 tingkat. Untuk naik kembali, kami harus mengeluarkan banyak uang. Kamu sudah menghasilkan banyak uang di kota pusat pemerintahan Jagabu, jadi kami sebenarnya hanya ingin mendapatkan kompensasi darimu." Bab 556. Wira mengernyit selama beberapa saat, lalu berkata, "Jadi maksudmu, selama aku memberikan uang, masalah ini bisa diselesaikan?" Satria mengangguk berulang kali seraya menjelaskan, "Iya, uang bisa menyelesaikan semua masalah. Jangankan membunuh beberapa pejabat biasa, kalaupun membunuh pejabat resmi, selama kamu membayar cukup banyak uang, semua masalah bisa ditutupi." Wira mendengus sembari berkata, "Jadi, berapa banyak uang yang harus kubayar untuk menyelesaikan masalah ini?" Satria langsung mengulurkan 2 jari. Melihat reaksi Wira yang terkejut, dia segera menjelaskan, "Tuan Wira, untuk memulihkan tingkatan pangkat, aku dan Tuan Dirja memerlukan 500 juta gabak. Kalau ingin naik lebih tinggi lagi, kami memerlukan setidaknya 100 juta gabak lagi. Selain itu, untuk membungkam mulut para keluarga petugas patroli, kami juga harus membayar lebih banyak uang, mungkin dibutuhkan beberapa puluh juta lagi. Jadi, totalnya mungkin 2 miliar gabak. Itu benar-benar nggak banyak." Jelas Satria. Wira sontak mengernyit dalam diam. Uang 2 miliar gabak memang tidak banyak.
Bahkan, pajak 1 tahun di kota pusat pemerintahan Lokana mungkin tidak mencapai 2 miliar gabak. Jelas, pejabat yang serakah ini ingin menggali keuntungan dari Wira melalui kesempatan ini. Satria terus mencoba untuk meyakinkan dengan berkata, "Tuan Wira, coba pikirkan baik-baik. Kamu memiliki banyak bisnis yang menghasilkan uang, seperti gula kristal, pedang treksa, dan sabun. Semuanya menghasilkan lebih dari 10 miliar gabak per tahunnya. Kalau kamu pergi ke pegunungan dan berlindung di sana, kepada siapa kamu akan menjual barang-barang ini?" Satria menimpali, "Jadi, cukup dengan membayar sejumlah kecil uang untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa berdamai. Setelah itu, kamu bisa terus menghasilkan uangmu dan kami bisa menjalankan tugas kami sebagai pejabat. Cara ini menguntungkan kedua belah pihak, bukan?" Wira akhirnya setuju, seolah-olah telah terpengaruh oleh argumen Satria. Kemudian, dia terdiam sejenak sebelum berkata, "Oke, tapi saat ini aku nggak membawa begitu banyak uang. Aku perlu mengutus seseorang ke dusun Darmadi untuk mengambil uang." Mendengar itu, Satria sontak mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum, "Boleh. Tapi, sebelum itu, kamu harus ikut denganku ke kota pusat pemerintahan. Biarkan bawahanmu yang pergi mengambil uang di dusun Darmadi saja." Wira menyetujui dengan lugas, "Oke." Dia memang berencana untuk pergi ke kota pusat pemerintahan untuk menghindari kecurigaan, lalu membiarkan Danu dan yang lainnya berada di luar kota. Tidak disangka, Satria akan mengusulkan hal yang sama, itu malah sesuai dengan rencananya. "Hufet." Satria sontak menghela napas lega. Tujuannya adalah menangkap Wira dan membiarkannya diadili oleh Dirja, serta memeras uang darinya. Sekarang, Wira telah setuju untuk memberikan uang dan bersedia pergi ke kota pusat pemerintahan. Hal ini juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Satria. Kedua belah pihak pun merasa sangat puas. Wira memberikan instruksi kepada Danu dan pasukan Sirah Hitam, lalu mengikuti pasukan Satria untuk pergi ke kota pusat pemerintahan Lokana. Dusun Pranowo terletak sekitar 30 km dari kota pusat pemerintahan. Ketika mereka tiba di balai prefektur, hari sudah sore. Wira menunggu di halaman belakang selama 1 jam, lalu seorang pria parubaya berseragam pejabat tingkat keempat pun berjalan kemari. Ada Satria yang mengikutinya di belakang. Saat ini, sorot mata Wira tiba-tiba menjadi suram. Dia juga mengepalkan tangannya erat-erat. Momen ini mengingatkannya pada tragedi keluarga Pranowo yang mengerikan, juga merupakan alasan dia datang ke kota pusat pemerintahan Lokana. "Jadi, kamu adalah Wira?" tanya Dirja. Setelah itu, dia melirik Wira dari atas ke bawah dan berkata dengan ekspresi serius, "Kamu sungguh bernyali. Beraninya kamu membunuh Pak Agra dan 4 petugas patroli. Itu adalah kejahatan besar yang berpotensi membunuh seluruh keluargamu." Saat ini, Dirja merasa campur aduk antara kemarahan dan kegembiraan. Dia marah karena kepala petugas patroli yang diutusnya telah dibunuh oleh pemuda ini. Sebelumnya, Wira juga telah mengusir Lasmana yang diutus olehnya untuk menyampaikan pesan. Kini, dia bahkan membunuh Agra yang memasang jebakan untuknya. Ini jelas adalah tindakan yang tidak menghargai Dirja. Sementara itu, hal yang membuatnya senang adalah fakta bahwa Wira telah melakukan pembunuhan. Hal ini justru memberikan Dirja kesempatan untuk memegang kendali atasnya. Wira hanya berkata sambil tersenyum dingin, "Dirja, bukannya kamu tahu jelas alasanku membunuh mereka? Kamu hanya menginginkan uang, kan? Aku akan memberikan 2 miliar gabaknya. Mulai sekarang, kita nggak berhubungan lagi satu sama lain." Raut wajah Dirja berubah menjadi serius. Pemuda ini sudah jatuh di tangannya, tetapi masih berani begitu sombong. Saat ini, Satria malah menghela napas, lalu berkata, "Hehe, Wira, 2 miliar gabak hanyalah kesepakatan di antara kita. Tapi, masalah kasus ini sepenuhnya di tangan Tuan Dirja. Dia adalah seorang pejabat yang jujur, adil, dan berprinsip. Uang 2 miliar gabak nggak akan bisa merusak integritasnya." Bab 557. Saat berada di luar dusun Pranowo, Satria hanya khawatir tentang kemungkinan diserang oleh misil 3 busur. Sekarang, ketika sudah kembali ke kota pusat pemerintahan Lokana, dia tentu bisa bertindak semena-mena. Dia bisa memeras Wira sepuasnya. Dirja mendongak seraya berkata, "Benar. Aku nggak membutuhkan 2 miliar gabak ini, tapi aku akan bertindak sesuai hukum. Aku akan menjatuhimu dengan hukuman mati dan memusnahkan keluargamu." Mendengar kata-kata itu, Wira tak kuasa tertawa dan berkata, "Hehe, kalau kamu benar-benar seorang pejabat yang jujur, bagaimana mungkin kamu akan mengutus Lasmana untuk menyampaikan pesan padaku? Kita semua sama-sama licik. Nggak usah berpura-pura lagi." Wira melanjutkan, "Berapa banyak yang kamu inginkan? Uang bukan masalah bagiku. Aku akan menganggapnya sebagai sumbangan untuk pengemis." "Pengemis?" tanya Dirja yang emosi. Pada akhirnya,
dia tetap menggertakkan gigi dan berkata, harga pastinya 5 miliar gabak. Wira merenung sejenak sebelum menjawab dengan serius, oke, tapi setelah kubayar, kamu harus menjamin untuk membebaskanku. Dia tidak sepenuhnya mempercayai Dirja dan Satria. Akan tetapi, dia juga hanya sedang berakting sekarang. Oke, jawab Dirja. Usai mengatakan itu, dia segera memerintahkan, petugas, bawa Wira ke penjara dan beri dia perlakuan istimewa. Usahakan untuk memenuhi keinginannya. 2 petugas pengadilan segera membawa Wira pergi. Kemudian, Satria bertanya kepada Dirja, Tuan, apakah setelah menerima uang, kamu benar-benar akan melepaskan Wira? Kita bisa terus memerasnya, jadi dia nggak seharusnya dilepaskan begitu saja. Lantaran Wira langsung menyetujui untuk memberikan kompensasi sebesar 5 miliar gabak tanpa berpikir panjang, itu menandakan bahwa dia tidak sulit untuk diperas. Dirja menjawab sembari tersenyum dingin, melepaskannya. Bagaimana mungkin semudah itu? Kita akan memerasnya sampai habis, lalu menyingkirkannya supaya nggak menyebabkan masalah di masa depan. Mendengar kata-kata Dirja, Satria sontak mengangguk sambil berkata, aku setuju. Kita sudah memiliki dendam besar dengan dia. Apalagi, bocah ini bukan orang baik, jadi dia nggak seharusnya dibiarkan hidup. Kabar penangkapan Wira telah menyebar luas dari kota pusat pemerintahan Lokana ke seluruh penjuru. Di rumah keluarga Sudarto yang berlokasi di kota pusat pemerintahan Lokana, Pramana yang sangat marah berkata, ayah, cepat menggunakan semua kekuatan keluarga Sudarto untuk menyelamatkan Paman Wira dengan segala cara. Sementara itu, kepala keluarga Sudarto, Pedro Sudarto, berkata dengan ekspresi serius, Pramana, Dirja pernah menggulingkan patih dan menyingkirkan pejabat prefektur. Sosok kejam seperti dia nggak akan ragu untuk bertindak kejam. Kita nggak seharusnya mengambil risiko melawannya hanya demi Wira yang bahkan nggak diinginkan istana. Apalagi, Wira sudah membunuh pejabat. Itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Jangan berhubungan lagi dengan orang-orang semacam itu di masa depan. Tegas Pedro. Pramana mengernyit sembari membantah, ayah, Paman Wira bukanlah orang biasa. Dia memiliki bakat dan kecerdasan yang luar biasa. Lihatlah bagaimana sosok hebat seperti guruku mengakui kemampuannya dan menganggapnya sebagai seorang saudara. Itu adalah bukti kehebatannya. Aku pernah melihat bakatnya yang luar biasa itu. Pramana menjelaskan, dia jauh melampaui guru dan sama sekali bukan pionnya. Mengenai tindakan membunuh seorang pejabat, itu hanya menunjukkan bahwa dia memiliki integritas dan prinsip. Kalau kita memberikan bantuan kepada orang seperti Paman Wira ketika dia berada dalam kesulitan, dia akan memberikan imbalan yang jauh lebih besar di masa depan. Pramana masih berusaha meyakinkan ayahnya dengan berkata, lihatlah keluarga Gumilar, mereka dulunya bahkan kesulitan untuk bertahan hidup, tapi sekarang mereka memiliki kekayaan miliaran gabak berkat bantuan Paman Wira. Selain itu, mengenai Dirja, dia hanyalah seorang prefektur biasa. Dia mungkin hanya bisa menjabat selama beberapa tahun lagi. Keluarga Sudarto bukanlah keluarga kecil. Kita nggak perlu takut pada trik murahannya. Selain itu, aku yakin bahwa Paman Wira sudah menyiapkan rencana balas dendam kalau terjadi sesuatu. Nggak lama lagi, Dirja pasti akan menerima konsekuensi atas perbuatannya sendiri. Timpal Pramana. Usai mendengar penjelasan putranya, Pedro mengernyit sembari berkata, Pramana, perkataanmu ini makin nggak masuk akal. Sebagai rakyat biasa, kita sebaiknya jangan berselisih dengan pejabat. Apalagi, Wira sudah dibuang dari istana dan nggak memiliki relasi di lingkungan pejabat. Dirja adalah seorang pejabat tingkat keempat, sementara kota pusat pemerintahan Lokana adalah wilayahnya. Atas dasar apa dia mampu melawan Dirja? Trik apa yang bisa digunakan Wira? Tanya Pedro. Saat ini, Pramana malah mendongak seraya berkata, ayah, mari kita membuat taruhan. Beri aku kesempatan untuk membantu Paman Wira. Kalau dia benar-benar nggak memiliki cara untuk keluar dari situasi ini, aku nggak akan lagi memintamu untuk campur tangan. Melihat putranya yang masih bersikeras, Pedro hanya bisa menggelengkan kepala sambil berkata, kamu ini memang keras kepala. Bab 558. Di Dusun Pranowo, berita penangkapan Wira telah membuat semua orang merasa kebingungan dan takut. Saat Wira berada di sana, mereka merasa aman, bahkan di tengah kesulitan terbesar sekalipun. Sekarang, begitu Wira pergi, mereka merasa kehilangan pemimpin sehingga hidup dalam kegelisahan. Untungnya, pasukan Zirah Hitam yang mengikuti Wira telah mengalami banyak pertempuran dan memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Selain itu, Wira telah memberikan instruksi sebelumnya sehingga mereka tidak begitu panik. Kenapa semua orang terlihat begitu murung? Karena Paman Wira memiliki rencana, dia pasti akan baik-baik saja. Ucap Fabrian untuk menenangkan semua orang. Setelah itu, dia yang kembali dengan mengikuti rombongan pun bertanya kepada Danu, Danu, apa yang Paman Wira minta kamu lakukan di sini?
Danu menjawab dengan serius, aku diminta untuk mengurus pemakaman keluarga Kak Patli dan menjaga barang-barang ini. Oke, kalau begitu pastikan semuanya dilakukan dengan baik, ucap Fabrian. Setelah itu, dia melambaikan tangan seraya berkata, oh iya, tolong siapkan 2 orang lain. Aku akan pergi selama beberapa hari. Danu merasa heran sehingga bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Fabrian malah menjawab sambil tersenyum licik, Dirja sialan itu, beraninya dia mencelakai Paman Wira. Aku tentu nggak akan membiarkannya begitu saja. Keesokan harinya, berita tentang penangkapan Wira telah menyebar hingga ke Kabupaten Pirola. Mendengar berita ini, Lasmana yang berasal dari keluarga kaya kabupaten pun mencemooh. Wahyudi, aku pikir kamu sangat hebat, ternyata kamu memiliki kendali diri yang begitu lemah. Tuan Dirja hanya menggunakan sedikit trik, tapi kamu malah nggak bisa menahan diri dan membunuh seorang pejabat. Tindakanmu ini pasti akan membuatmu dihukum mati. Dengan keserakahan Tuan Dirja, dia pasti akan memerasmu sampai nggak bersisa sebelum menyingkirkanmu. Kalau tambak garam Vika, kamu nggak akan bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama. Sudah waktunya aku bersiap-siap, ucap Lasmana. 3 hari kemudian, David pergi ke Ngarai Naga Biru dengan menunggang kuda, lalu menceritakan situasinya secara umum. Apa? Beraninya Dirja si bajingan itu menjebak Wira, seru Mary. Wanita itu sangat kesal hingga mengangkat goloknya. Kemudian, dia melanjutkan dengan nada tinggi, cepat kumpulkan pasukan di gunung, kita akan pergi ke kota pusat pemerintahan Lokana dan membunuh pejabat sialan itu. Berdasarkan kekuatan Ngarai Naga Biru saat ini, mereka mampu menyerang 2 kota dan mencapai luar tembok kota pusat pemerintahan Lokana. Itu bukanlah sesuatu yang sulit. Saat ini, Kepala Aliansi Rute Dagang Asri, Jamal, membawa 2 kapak datang untuk menimpali, kita akan menyerbu kota pusat pemerintahan Lokana dan menyelamatkan Tuan Wira. Mari kita menjadi lebih kuat dan lebih besar. Pejabat keparat itu sudah keterlaluan. Ayo, kita melawannya. Ucup, Junet, dan Jaka tampak sangat bersemangat. Saat ini, Aliansi Rute Dagang Asri telah didirikan. Tugas utama mereka bukan lagi merampok, melainkan melatih pasukan. Setelah lebih dari sebulan pelatihan, mereka merasa bahwa pasukan mereka sudah cukup kuat dan siap untuk melawan pasukan kekaisaran. Mereka telah lama ingin mengambil alih sebuah prefektur. Saat ini, Putu segera menghentikan mereka dengan berkata, para ketua sekalian, tolong jangan gegabah. Apa kalian lupa syarat pertama untuk melakukan teknik tingkat tinggi? Sekarang masih belum saatnya. Teknik tingkat tinggi, seru David yang terkejut mendengarnya. Wira benar-benar telah memikirkan pemberontakan dan mengungkapkan cara melakukannya kepada para perampok gunung ini. Kini, dia merasa gugup dan khawatir. Meskipun memiliki niat untuk memberontak, David tidak akan pernah melakukannya jika tidak terpaksa. Syarat pertama dari teknik tingkat tinggi adalah negara mengalami bencana besar. Kelima orang tersebut sontak mengingat apa yang dikatakan Wira pada malam itu. Mereka pun menjadi lebih tenang sekarang. Saat ini, Mary mengernyit sembari berkata, tapi bagaimana dengan Wira? Kita nggak mungkin hanya duduk diam dan membiarkannya dicelakai pejabat sialan itu, kan? Karena Tuan Wira sudah memutus Tuan David kemari, dia pasti sudah memiliki rencana. Ucap Putu. Kemudian, dia mengalihkan pandangan ke arah David, lalu berkata sambil mengelus jenggotnya. Tuan David, perkataanku benar, kan? Setelah itu, David menyerahkan sebuah tas yang berat kepada Putu, lalu berkata, Tuan Wira hanya menyuruhku untuk memberikan ini kepada. Dia nggak menitip pesan apapun dan hanya mengatakan bahwa kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Putu segera membuka tas itu. Begitu melihat isinya, dia sontak berkata, patung tembaga. Semua orang yang melihat benda itu pun terdiam. Bab 559. Terdapat ukiran tulisan pada 3 patung tembaga yang usang dan berkarat. Di sampingnya juga ada selembar surat. Mary, Jamal, Ucup, Jupiter, dan Blackie saling bertatapan. Putu membuka surat dan membacanya, lalu melihat tulisan di patung tembaga. Dia memukul pahanya dan berujar, Tuan Wahyudi memang pintar. Trik ini sangat kreatif dan hebat. Dirja pasti akan mati tragis kalau terjebak trik ini. Jamal yang tidak bisa membaca bertanya, Tuan Putu, sebenarnya apa yang tertulis di surat dan patung tembaga? Mary, Ucup, Jupiter, dan Blackie yang buta huruf memelotot. Putu menjelaskan rencananya secara garis besar, lalu mereka semua gemetaran setelah mendengarnya. Salah satu dari mereka berkomentar, Tuan Wahyudi memang jahat. Dia langsung melancarkan jurus mematikan begitu turun tangan. Mary mengatupkan bibirnya dan berujar, pencuri ini memang jahat sekali. 4 hari kemudian, Yaslan memberitahu orang-orang di Dusun Darmadi kabar Wira ditangkap. Lestari, Suryadi, Dian, dan Sony merasa terkejut dan juga marah.
Beberapa hari yang lalu, Wira mengutus orang kembali untuk membuat patung tembaga yang tampak usang dan mengukir tulisan. Mereka tahu Dirja meminta sogokan. Siapa sangka, baru beberapa hari saja, ternyata Dirja begitu licik sampai-sampai membunuh satu keluarga untuk mengambing hitamkan Wira. Berdasarkan sifat Wira, semua orang di Dusun Darmadi juga tahu Wira ingin membunuh pejabat demi membalas dendam Patli. Meskipun mereka semua merasa perbuatan ini benar, membunuh pejabat adalah kesalahan yang fatal. Putro memelotot dan berujar, pejabat itu memang harus dibunuh. Patli begitu baik, tapi sekelompok pejabat licik malah mencelakainya. Jadi, sudah semestinya Wahyudi membalas dendam Patli dan ini namanya menegakkan keadilan. Siapapun yang punya hati nurani nggak boleh menentang hal ini. Dian tersenyum getir dan menimpali, Tuan Putro, aku tahu perbuatan Tuan Wira memang benar. Tapi, membunuh pejabat itu kesalahan fatal. Putro mendengus dan menyahut, apanya kesalahan fatal? Perbuatan ini sama sekali nggak salah. Kalian semua nggak perlu khawatir. Aku akan pergi ke kota pusat pemerintahan Lokana supaya Dirja tahu siapapun nggak boleh menindas saudaraku meskipun aku sudah mengasingkan diri. Malam itu, sebuah kereta kuda meninggalkan Dusun Darmadi dan surat-surat bertebaran. Di taman bunga kediaman keluarga Barus, Farel merangkul pinggang gadis berpakaian ungu dan menyentuh wajahnya sembari berujar, wanita cantik bukan hanya membuat orang terlena, tapi juga mematikan. Belani yang sudah terbiasa dengan sindiran Farel menimpali dengan ekspresi masam, kamu nggak bisa serius, ya? Penasihat militer berbakat yang kamu incar membunuh 5 pejabat di kota pusat pemerintahan Lokana, lalu ditangkap dan dipenjara oleh Dirja. Farel tersenyum dan berkata, dia membunuh pejabat demi seorang sarjana kabupaten yang baru dikenalnya, benar-benar setia kawan. Tapi, aku nggak percaya orang seperti dia bersedia menyerah. Dia pasti menyiapkan jalan keluar. Apa ada kabar lain? Belani mengernyit dan menjawab, ada. Sekarang, ada rumor yang beredar di kota pusat pemerintahan Lokana. Apa? Ujar Farel. Dia tertegun sejenak, lalu melanjutkan, aku benar-benar ingin membelah kepalanya untuk melihat otaknya. Bisa-bisanya dia memikirkan rencana yang begitu berbahaya. Kreatif sekali. Belani berujar, tapi, menurutku, rumor ini nggak cukup untuk menjatuhkan Dirja. Farel tersenyum dan berucap, tentu saja nggak bisa. Tapi, orang itu sangat jenius. Mana mungkin dia melancarkan trik setengah-setengah. Dia pasti menyiapkan trik lain, kita tunggu saja. Belani mengernyit dan bertanya, jadi, kita nggak melakukan apapun. Farel menjepit dagu Belani dan berucap, kamu mau bantu dia, ya? Bukannya kamu mencintai Panglima Yuda? Cepat sekali kamu berpindah ke lain hati. Belani, kenapa dulu aku nggak menyadari ternyata kamu itu wanita genit? Belani menimpali dengan ekspresi marah, jangan bicara sembarangan. Dia temannya Yuda. Jadi, aku tentu ingin membantunya kalau dia kesulitan. Farel tersenyum nakal dan menyahut, sudahlah, jangan marah lagi, aku tahu kamu nggak genit. Kalau mau, kamu boleh membantunya. Rencananya memang cukup bagus, tapi skalanya terlalu kecil. Kita bantu dia perluas lagi. Di kediaman keluarga Linardi yang terletak di kota provinsi. Wulan yang memakai baju putih tampak sangat cantik. Dia bersandar di depan jendela, tetapi wajahnya tampak tirus dan tatapannya sangat muram. Wulan berucap, suamiku. Bab 560. Beberapa hari ini, Wulan menerima 3 lembar surat dari suaminya. Semua isi surat itu membuatnya sakit hati. Awalnya, Wulan curiga bukan suaminya yang menulis surat-surat ini. Namun, keyakinannya mulai goyah saat melihat tulisan tangan yang sama persis di setiap surat. Apa suaminya berniat mencampakkannya lagi seperti dulu? Kalau bukan karena perjalanan pulang sangat merepotkan, Wulan pasti akan kembali ke Kabupaten Uswal dan menanyakan hal ini kepada suaminya. Dia merasa suaminya tidak mungkin berbuat seperti ini. Tiba-tiba, Melati yang diam-diam merasa senang berjalan masuk dan berujar dengan ekspresi marah, Wulan, ada kabar dari Balai Prefektur. Saat menumpang di rumah keluarga Pranowo, pria brengsek itu menodai istri sarjana kabupaten karena melihatnya cantik. Dia juga membunuh semua anggota keluarga Pranowo. Setelah itu, ada 5 pejabat yang menangkapnya, tapi juga dibunuh oleh kaki tangannya. Sekarang, Balai Prefektur Kota Pusat Pemerintahan Lokana sudah menangkap pria brengsek itu. Lanjut Melati. Awalnya, Melati terus menulis surat kepada Wulan dengan menggunakan nama Wira. Melati ingin memisahkan Wulan dan Wira, tetapi Wulan tetap tidak percaya dan terus menanti Wira. Sekarang, Melati merasa senang sesudah mendapat kabar dari kota pusat pemerintahan Lokana. Wulan pasti tidak bisa menerima kenyataan bahwa Wira sudah melakukan hal seperti ini. Kebetulan Melati bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memisahkan Wulan dan Wira. Setelah itu, Melati bisa menikahkan Wulan kepada putra gubernur sebagai selir.
Melati juga bisa menarik ayah mertuanya ke kubu penasihat kanan untuk mendapat dukungan dari sang penasihat. Apa? Ujar Wulan. Dia tertegun sejenak, lalu air matanya mengalir. Wulan menggeleng dan melanjutkan, aku nggak percaya suamiku bisa berbuat seperti itu. Kamu pasti berbohong. Sekarang, Wira sudah berubah. Dia tidak mungkin melakukan hal yang keji seperti ini. Wulan tidak percaya Wira akan berbuat cabul dan membunuh seluruh anggota keluarga Pranowo. Adapun masalah membunuh pejabat, kemungkinan Wira memang melakukannya. Namun, tindakan Wira ini pasti ada penyebabnya. Melati menjelaskan, Wulan, untuk apa aku membohongimu? Kakakmu membacanya dari laporan pemerintah. Wulan menggeleng dan menimpali, suamiku ada di Dusun Darmadi. Mana mungkin dia pergi ke kota pusat pemerintahan Lokana untuk membunuh orang? Pasti ada yang salah. Aku mau pergi ke kota pusat pemerintahan Lokana untuk menemui suamiku. Aku mau mencari tahu kebenaran dari masalah ini. Raut wajah Melati berubah drastis dan dia berujar, Wulan, kamu gila, ya. Membunuh pejabat itu kesalahan fatal. Apa kamu mau ikut dia mati? Wulan menyeka air matanya dan berucap dengan yakin, kalaupun harus mati, aku juga akan mati bersama suamiku. Aku nggak percaya dia melakukan semua ini. Aku mau menemui suamiku. Kamu. Seru Melati seraya mengerutkan dahi. Dia merasa Wulan sangat keras kepala. Sekalipun Wulan dan Wira adalah pasangan suami istri, seharusnya Wulan segera memutuskan hubungan dengan Wira pada saat-saat seperti ini. Namun, dia malah ingin mati bersama Wira, benar-benar gila. Di dalam penjara di kota pusat pemerintahan Lokana, Wira sedang menulis puisi, pantang menyerah, di atas kertas. Dia bisa memahami perasaan Yeshai Zafrin yang dipenjara waktu itu. Aku ditahan di kota pusat pemerintahan Lokana, terkurung dalam sebuah ruangan sempit. Keadilan pasti ada di dunia ini, aku akan bangkit dari keterpurukan. Satu hari bagaikan 1000 tahun, banyak hal yang terlewatkan di luar sana. Kini tak lagi kurasakan indahnya kebebasan, hanya kerinduan yang bisa kupendam. Tak lama kemudian, pintu sel dibuka. Petugas penjara berjalan masuk sambil membawa kotak makanan. Dia tersenyum dan berujar, Tuan Wira, hanya kamu yang bisa bersikap seperti ini di penjara. Ketika penjahat lain ditahan di penjara, ekspresi mereka akan tampak sedih dan mereka akan terus mengeluh. Namun, Wira malah berlatih seni bela diri, menulis, dan tidur nyenyak begitu masuk. Wira sama sekali tidak gugup. Selain itu, Dirja dan keluarga Sudarto sudah berpesan bahwa Wira tidak boleh menderita di dalam penjara. Wira mendapatkan makanan lezat setiap hari, yang bahkan lebih enak dari makanan orang lain di luar sana. Terima kasih, ujar Wira yang menyimpan kuasnya. Kemudian, dia mulai melahap makanannya. Wira selalu berlatih seni bela diri di penjara sehingga cukup menguras tenaganya. Jadi, dia butuh makan yang banyak. Di sel penjara yang tidak jauh dari sana, banyak tahanan yang mengiler saat melihat Wira makan. Mata mereka berbinar-binar. Saat makanan Wira tersisa sedikit, tahanan di sel seberang merobek bajunya, lalu menjadikannya sebagai tali dan melemparnya ke depan pintu sel Wira. Tahanan itu memelas, Kak, biar aku bantu kamu habiskan sisa makananmu. Bab 561. Wira menuang sayuran yang tersisa ke sebuah piring, lalu meletakkannya di atas kain itu. Tahanan tersebut menarik piring itu dengan hati-hati ke depan pintu sel penjaranya. Kemudian, dia mengambil piring itu dan memakan sayurannya. Tahanan itu berujar, terima kasih, Kak. Wira malas memedulikan tahanan itu. Pada hari pertama dia masuk penjara, tahanan yang tidak tahu malu ini meminta makanan dengannya. Kelihatannya tahanan ini bukan orang baik. Namun, Wira selalu membagi makanannya kepada tahanan itu karena sayang jika dibuang. Beberapa saat kemudian, petugas penjara datang dengan membawa Pramana. Wira berujar, bagaimana keadaan di luar beberapa hari ini? Saat hari pertama Wira masuk penjara, Pramana pun menjenguknya. Kemudian, dia selalu datang 2 hari sekali. Wira bisa makan enak di penjara karena Pramana yang memberikan sogokan dalam jumlah besar. Pramana berbicara dengan suara lirih, Fabrian menuliskan masalah Dirja yang menjebakmu menjadi sebuah naskah, lalu mencari orang-orang teater dan pembaca cerita untuk menampilkan apa yang kamu alami. Sekarang, masalahmu sudah tersebar di kota pusat pemerintahan Jagabu, Lokana, dan Roino. Wira menggeleng dan menyahut, bisa-bisanya Fabrian berbuat begitu. Beberapa hari yang lalu, Fabrian meninggalkan tim bisnis. Wira sudah mengetahui hal ini sejak awal, tetapi tidak menyangka Fabrian pergi mengurus masalah ini. Fabrian memang pernah mendengar cara Wira mengancam Mahendra. Jadi, sekarang Fabrian meniru cara Wira. Masalahnya, cara ini memang berguna untuk menghadapi orang kaya desa atau keluarga kaya kabupaten, tetapi tidak berguna untuk menghadapi prefektur. Pramana berucap, Paman Wira, apa kamu punya senjata andalan lain? Cara ini saja nggak cukup untuk menjatuhkan Dirja. Dia dan ayahnya bertaruh, jika Wira tidak bisa menjatuhkan Dirja, Pramana akan mendengar perintah keluarganya. Wira menyipitkan mata dan bertanya, keluargamu punya bisnis, iya? Pramana yang terkejut menjawab, iya.
Tapi, anggota keluarga lain yang mengurus bisnisnya. Biasanya, aku nggak peduli dengan urusan bisnis. Berbisnis adalah pekerjaan rendahan, sedangkan Pramana adalah kaum terpelajar. Jadi, biasanya dia sama sekali tidak tertarik dengan bisnis. Wira mengangguk dan menimpali, pantas saja. Apabila keluarga Sudarto berbisnis, seharusnya mereka sudah mendengar kabar. Itu baru rencana Wira. Namun, bisa jadi karena penyebaran informasi di zaman ini agak lambat. Sekitar 8 hari lagi, pertunjukan yang menarik akan dimulai. Apa maksudnya? Tanya Pramana yang terkejut. Tiba-tiba, dia melihat puisi, pantang menyerah, di samping. Kemudian, dia mengambilnya dengan mata berbinar-binar. Seketika, ekspresi Pramana berubah-ubah, dari antusias menjadi marah. Akhirnya, dia tampak memahami sesuatu dan berkata dengan yakin, Paman Wira, aku paham. Ini baru jurus mematikanmu. Aku akan segera menyebarkannya. Karya sastra terkenal ini akan tersebar di seluruh dunia dan dibaca oleh para anak muda. Puisi ini juga akan tersebar ke pemerintahan, para menteri, penasihat, bahkan raja pun akan membacanya. Jadi, masalah Dirja yang menjebak Wira harus disebarkan ke seluruh dunia. Tak lama lagi, Wira akan terbebas dari fitnah. Jurus mematikan, ujar Wira yang tertegun. Dia yang dipenjara selama beberapa hari hanya teringat dengan Yeshai yang juga dipenjara dalam sejarah. Itulah sebabnya, Wira menulis puisi karya Yeshai. Bagaimana puisi, pantang menyerah, bisa menjadi jurus mematikan. Jurus Wira lebih mengerikan lagi dari ini. Pasukan ekspedisi garam melewati Yispohan dan sekelompok bandit mengadang pasukan itu. Pebisnis garam yang menjadi pemimpin segera mengeluarkan uang dan berujar, tuan-tuan sekalian, aku mengirim 20 kereta garam. Satu kereta 1000 gabak, jadi ini 20.000 gabak. Mulai dari tahun lalu, bandit dari kota pusat pemerintahan Jagabu dan Lokana membentuk aliansi rute dagang asri. Mereka hanya memungut sedikit uang jalan dan tidak merampas barang. Awalnya, pebisnis ini masih tidak terlalu percaya. Namun, setelah mencoba beberapa kali, dia baru merasa tenang. Sekarang, dia tidak memerlukan banyak pengawal dan jalan yang dilalui juga lebih singkat. Benar-benar menguntungkan. Bab 562. Setiap sampai di markas bandit, pebisnis ini akan berinisiatif memberikan uang jalan. Pemimpin bandit menyimpan uangnya, lalu berseru dengan ekspresi muram, sebutkan kode rahasianya. Pebisnis garam yang terkejut berkata, Tuan, beberapa hari yang lalu kami baru datang dan nggak ada kode rahasia. Ketua bandit menyahut dengan wajah muram, sekarang ada. Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Kelak siapa yang nggak bisa mengingat kode rahasia ini harus membayar uang jalan 2 kali lipat. Kami pasti akan mengingatnya. Ujar pebisnis garam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua ingat kode rahasia ini baik-baik. Sekelompok kusir dan pengawal segera berseru, patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Kemudian, pasukan ekspedisi garam pun pergi. Ketua bandit membatin, entah apa maksud Pak Molika. Apa gunanya menyebutkan kode rahasia sewaktu memungut uang jalan. Meskipun diam-diam memomel, ketua bandit ini tetap meminta setiap orang yang melewati Yispohan untuk mengingat kode rahasia ini. Keesokan harinya, pasukan ekspedisi garam melewati pegunungan Dajore. Awalnya, ini adalah wilayah kekuasaan Pitonu dan Pitono. Namun, Pitonu merampok Wira sehingga dihabisi Dodi. Tahun lalu, Molika membawa bawahannya menyelinap masuk ke wilayah ini, lalu menghabisi Pitono. Sekarang, pegunungan Dajore telah menjadi markas cabang Yispohan. Sekelompok bandit mengadang dan pebisnis garam menyerahkan uang jalan. Ketua bandit berujar, sebutkan kode rahasia. Pebisnis garam segera menyahut, patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Ketua bandit menimpali dengan ekspresi muram, salah. Kode rahasia di pegunungan Dajore, Larasati jatuh, Moana bangkit. Ingat, kalau enggak, kalian harus membayar uang jalan 2 kali lipat. Oke. Ujar pebisnis garam seraya mengangguk, lalu melihat ke belakang. Sekelompok kusir dan pengawal berseru, Larasati jatuh, Moana bangkit. 3 hari kemudian, pasukan ekspedisi garam melewati Yispohan. Ada bandit yang keluar untuk memungut uang jalan, lalu berseru, sebutkan kode rahasia. Pebisnis garam segera berkata, patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Larasati jatuh, Moana bangkit. Ketua bandit menggeleng dan menyahut, salah. Kode rahasia di sini, medan perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Dari sini ke arah selatan, asalkan kamu menyebutkan 3 kalimat kode rahasia ini di setiap gunung, nggak akan ada yang memungut uang jalan darimu. Oke. Ucap pebisnis garam yang kurang percaya. Namun, dia tetap mengangguk. Saat melewati Gunung Rubah Putih dan Gunung Beruang Hitam, pasukan pebisnis garam meneriakkan kode rahasia ini. Ternyata, 2 bandit muncul dan melambaikan tangan untuk menyuruh mereka lewat. Pebisnis garam itu langsung merasa senang. Setiap sampai di persimpangan, dia akan menyuruh bawahannya berteriak. Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi.
Larasati jatuh, Moana bangkit. Medan perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Setelah berteriak untuk beberapa saat, pebisnis garam tiba-tiba terkejut. Dia merasa ada yang tidak beres. Kenapa ketiga kalimat kode rahasia ini mirip dengan seruan untuk melakukan pemberontakan? Kalimat ini seperti ramalan siapa yang akan menjadi raja di masa depan. Pada saat yang sama, muncul banyak orang asing di kota pusat pemerintahan Jagabu dan Lokana. Di antara mereka ada cendekiawan bungkuk, biksu botak, pendeta berwajah putih, dan petapa berwajah hitam. Mereka semua khusus pergi ke tempat perkumpulan pengemis. Di Kabupaten Araf, cendekiawan bungkuk datang ke kuil tua. Melihat sekelompok pengemis yang kurus kerempeng, dia tersenyum dan berujar, "Kalian tahu kenapa kalian nggak bisa mendapatkan makanan?" Sekelompok pengemis menggeleng. Cendekiawan bungkuk tersenyum dan melanjutkan, "Kalian harus memakai teknik rahasia untuk mendapatkan makanan. Aku ajari kalian beberapa kalimat. Setelah mengingatnya, kalian teriakan di depan rumah keluarga kaya. Aku jamin kalian pasti bisa mendapatkan makanan." Bab 563. Mendengar itu, sekelompok pengemis itu mengangguk ragu. Cendekiawan bungkuk mengucapkannya beberapa kali, lalu meminta para pengemis mengulanginya berulang kali. Mereka baru pergi setelah para pengemis ini mengingatnya dengan benar. Tak lama kemudian, para pengemis ini pergi mengemis di depan rumah keluarga kaya dan berteriak dengan lantang, patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Larasati jatuh, Moana bangkit. Medang perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Seorang cendekiawan berjubah panjang yang mendengarnya langsung terkejut. Dia segera melempar seikat koin perunggu dan berkata, "Ambil uangnya, pergi ke rumah orang lain sana. Kalau datang lagi, aku akan mematahkan kaki kalian." "Wah, cara ini benaran efektif," ujar salah satu pengemis. Setelah menerima uang, sekelompok pengemis itu pergi dengan gembira. Cendekiawan berjubah panjang tadi bergumam sambil mengernyit, dari mana para pengemis ini mendengar ramalan. Mungkinkah ada seseorang yang berencana memberontak di kota pusat pemerintahan Lokana dan ingin membangun wibawanya dulu? Ketiga puisi ini sepertinya membocorkan nama pemberontak itu. Ketiga ramalan ini menyebar dengan cepat ke seluruh kota pusat pemerintahan Jagabu, kota pusat pemerintahan Lokana, dan 18 kabupaten sekitarnya. "Tuan Wira, Pak Dirja sedang menunggumu di dalam." Wajahnya masam banget, bisik dua prajurit yang mengawal Wira ke halaman belakang balai prefektur. Beberapa hari ini, mereka telah menerima jutaan gabak dari keluarga Sudarto dan ditugaskan untuk menyampaikan pesan diam-diam pada Wira. "Makasih," ujar Wira, lalu melangkah ke dalam ruangan. "Perang!" Dirja melempar cangkir teh dan memandang Wira dengan ekspresi berang sambil berseru, "Berani sekali kamu." Di sampingnya, Satria menatap Wira dengan takut-takut. Peluh bercucuran dari dahinya. Wira duduk menyilangkan kaki di kursi, lalu berkata, "Pak Dirja, kalau ada yang ingin dibicarakan, katakan saja langsung pada intinya. Aku orang sederhana yang mungkin gak bisa memahami makna tersembunyi dari kata-katamu." "Loh." Dirja mengambil selembar kertas dan menamparnya ke atas meja di sebelah Wira. "Beraninya kamu pura-pura bodoh," seru Dirja. Wira meliriknya sekilas, lalu berujar, "Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Larasati jatuh, Moana bangkit. Medang perang Lokana, Dirja pemimpinnya." "Pak Dirja, apa maksudnya ini? Kamu masih mau berpura-pura bodoh?" Dirja menggertakkan gigi dan menunjuk tiga ramalan yang tertulis di kertas itu seraya berkata, "Larasati adalah nama keluarga kerajaan Nuala. Larasati jatuh, Moana bangkit, itu artinya raja akan dilengsarkan dan digantikan dari seseorang bermarga Moana." Ramalan pertama menjelaskan kalau patung tembaga bermata satu muncul, akan terjadi pemberontakan. Ramalan ketiga menyatakan kalau kota pusat pemerintahan Lokana akan jadi medan perang dan Dirja adalah pemimpinnya. Ketiga ramalan ini jelas-jelas membicarakan tentang aku, Dirja Moana. Sambung Dirja. "Ah, jadi ketiga ramalan ini sebenarnya tentangmu, Pak Dirja." Wira berpura-pura kaget, lalu menatap Satria dan berkata, "Jenderal Satria, cepat ikuti aku memberi selamat pada Pak Dirja." Ternyata dia adalah orang dalam ramalan yang ditakdirkan. Dia adalah putra langit yang akan mengubah dinasti. "Diam. Kamu kira kamu bisa menyingkirkanku dengan mengarang tiga ramalan itu? Mimpi saja sana," ujar Dirja dengan nada tajam dan ekspresi garang. Bulu kuduk Satria berdiri. Menurutnya, Wira benar-benar kejam. Padahal, Dirja hanya menginginkan 5 miliar darinya, tetapi Wira menjebak Dirja dengan tuduhan pemberontakan. Entah cara apa yang Wira gunakan sehingga mampu menyebarkan ketiga ramalan ini ke dua kota pusat pemerintahan hanya dalam beberapa hari. Istana memang tidak akan membantai habis keluarga Dirja hanya karena tiga ramalan itu. Namun, isu pemberontakan selalu menjadi hal tabu bagi keluarga kerajaan. Dengan tersebarnya ketiga ramalan ini, keluarga kerajaan pasti akan was-was dan mengakhiri karir resmi Dirja. Untungnya, nama Satria tidak disebutkan dalam tiga ramalan itu. Jika tidak, dia juga akan bernasib buruk. Cendekiawan memang mengerikan, bisa membunuh orang tanpa menggunakan pedang.
Wira memasang wajah polos dan berkata, Pak Dirja, aku nggak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Ini pertama kalinya aku mendengar ketiga ramalan ini. Tolong jangan menuduh seseorang tanpa bukti. Dirja mendengus dan berkata, kamu mau memfitnahku. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu kamu punya kontak dengan dunia luar. Pokoknya, kalau kamu nggak memberikan 5 miliar padaku dalam 5 hari, aku akan membunuhmu. Pak Dirja, ini pemaksaan namanya. Kamu tahu sendiri sulitnya perjalanan dari Kabupaten Uswal ke kota pusat pemerintahan Lokana. Mengangkut uang sebanyak itu bukan perkara mudah. Nggak mungkin selesai dalam 5 hari, seenggaknya butuh waktu 10 hari. Ujar Wira sambil memicingkan matanya. Dirja membalas dengan sorot mata muram, aku tahu kamu mengulur waktu. Kamu ingin menjatuhkanku dengan 3 ramalan, pembaca cerita, dan orang-orang teater itu. Berhentilah bermimpi. Wira diam-diam mencibir. Jika 3 ramalan saja tidak cukup, dia akan menambahkan bukti fisik. Waktumu cuma 5 hari. Kalau kamu nggak bisa memberiku 5 miliar, aku akan membunuhmu. Ancam Dirja dengan sengit. Setelah itu, dia berbalik sambil berkata, hei, bawa orang ini kembali ke penjara dan hapus semua perlakuan istimewa untuknya. Sampaikan pada kepala sipir untuk memberinya pelajaran. Selama dia nggak sampai mati, terserah dia mau diapakan. Bab 564. Setelah 2 prajurit itu mengawal Wira pergi, Dirja berkata dengan sorot mata muram, Jenderal Satria, pimpin pasukan ke Dusun Pranowo dan tangkap anak buah Wira. Jangan lupa untuk membungkam semua saksi di dusun itu. Satria menyahut takut-takut, Pak Dirja, akan ada banyak orang yang terbunuh. Sebelumnya, Satria pasti akan melaksanakan tugas dari sang prefektur tanpa ragu. Namun, dilihat dari taktik cerdik Wira, tampaknya Dirja tidak akan sanggup melindunginya. Jika begitu, Satria tidak akan aman. Kita sudah terlanjur bertindak hingga titik ini, kenapa kamu harus takut membunuh beberapa orang lagi? Kalau masalah ini nggak ditangani dengan benar, kamu dan aku akan sama-sama celaka. Kamu nggak perlu cemas, bukannya kamu tinggal memfitnah mereka saja. Ujar Dirja dengan ekspresi muram. Satria menyahut dengan ekspresi murung, Pak Dirja, membunuh dan memfitnah orang itu masalah mudah. Tapi, sekarang rumor di kota pusat pemerintahan begitu gencar, kita nggak bisa menutupinya. Dirja mendengus dan berujar, nggak masalah. Rumor itu hanya menyebar di antara rakyat jelata. Nggak perlu ditakuti. Kabinetlah yang akan menentukan nasib kita nanti. Selama kita mendapat uang dari pria itu dan memberi jatah pada para menteri di kabinet, kita akan aman. Sehebat apapun rumor yang beredar, itu nggak akan menyakiti kita. Cepat pergi, lakukan tugasmu dengan benar. Baik. Sahut Satria sambil menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia segera kembali ke markas militer dan mulai memobilisasi pasukannya. Masalah sudah sampai di titik ini. Kini, nasib Satria terikat erat dengan Dirja, dia tidak bisa berhenti di tengah-tengah. Dia harus menangkap anak buah Wira, lalu memaksanya menyerahkan uang, baru membunuhnya setelah itu. Jika tidak, entah strategi apa lagi yang akan digunakan Wira. Tuan Wira, bukannya aku mau mempersulitmu. Hanya saja, Pak Dirja sudah memberi perintah, ujar seorang sipir sambil membawa Wira meninggalkan sel tunggal dan menuju sel massal. Wira hanya mengernyit pelan, tetap dia terlihat tidak peduli. Sebelum mendapatkan uang, Dirja tidak akan membunuhnya. Paling-paling pria itu hanya akan menyiksanya. Lagi pula, Pramana juga sudah menyuap sipir di sel massal, jadi Wira tidak mengkhawatirkan masalah ini. Sesampainya di sebuah ruangan tempat banyak tahanan ditempatkan, sipir itu mendorong Wira ke dalam, lalu berkata pada sekelompok tahanan di situ, hei kamu, tolong jaga orang ini dengan baik. Wira memicingkan matanya dan mengernyit. Sel massal itu berisi 20 hingga 30 orang, dengan pispot di sebelahnya. Begitu masuk, bau busuk yang menjijikkan langsung menyerang hidung Wira. Puluhan tahanan ini memandang Wira, beberapa di antaranya bahkan menatapnya dengan takjub. Penjara balai prefektur sangat besar dan mereka belum pernah melihat Wira sebelumnya. Wira berpenampilan bersih dan mengenakan jubah panjang. Terlihat jelas bahwa dia bukanlah orang biasa. Tenang saja, kami akan memperlakukan bocah ini dengan baik. Seorang pemuda berandalan berdiri dan tersenyum pada sipir penjara. Kemudian, dia menoleh pada Wira dan menunjuk ke pispot seraya berkata, bocah, tampilkan cermin iblis untukku. Sorot mata Wira menjadi dingin. Setelah tinggal di penjara selama 5 hingga 6 hari, dia beberapa kali mengobrol dengan kepala sipir. Dari mulut si kepala sipir, Wira mendengar tentang berbagai jenis penyiksaan di penjara. Cermin iblis adalah jenis siksaan di mana tahanan dipaksa menggantungkan pispot di lehernya sehingga air seni di dalamnya bisa memantulkan wajah si tahanan. Berat serta bau tinja dan urin di pispot itu akan sangat menyiksa siapapun. Kenapa? Apa kamu tuli sehingga nggak mendengar perintahku? Ujar pemuda bernama Edi itu sambil mencengkeram kerah baju Wira, bersiap untuk memulai perkelahian. Wosh! Wira menyibak jubahnya hingga menutupi dahi Edi. Selagi penglihatan Edi terhalang, dia langsung menendang selangkangan pemuda itu.
Eddie langsung melolong kesakitan dan berniat berjongkok. Namun, Wira kembali menendang dagunya dengan keras. Bruk! Eddie roboh ke lantai dengan mulut dan hidung berlumuran darah. Dia terlihat kesakitan dan kebingungan. Para tahanan lain di sel itu tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pria berpenampilan necis ini jago bela diri. Bab 565. Wira menghela napas panjang. Sudah 4 bulan berlalu sejak dia mulai berlatih Wing Chun. Selama itu pula, dia terus berlatih tanpa pernah sehari pun membolos. Wira memang baru mulai berlatih tinju dan menendang belakangan ini. Namun, dia sama sekali tidak asing dengan pertarungan maut. Sebaliknya, dia sangat familiar dengannya. Wira telah diajari teknik rahasia keluarga Wutari yang melingkupi teknik tinju, berpedang, teknik tombak, dan berbagai jenis teknik membunuh lain yang kejam. Selain itu, ada juga veteran pasukan Sirah Hitam yang telah mengalami ratusan pertempuran sengit. Mereka tidak pernah menyembunyikan teknik luar biasa mereka dari Wira, tetapi justru menjelaskannya padanya. Jadi, tentu bukan masalah besar bagi Wira untuk melawan seorang pemuda berandal. Tentu saja, dia tidak akan bisa melawan 3 hingga 4 orang sekaligus. Masih ada jalan panjang sebelum dia bisa menguasai seni bela diri sepenuhnya. Sialan, berani sekali kamu memukulku. Cari mati. Eddie menyeka darah di hidung dan mulutnya, lalu memandang para tahanan lainnya dan berseru, dasar bodoh kalian. Cepat maju dan habisi dia. 8 pemuda berandal sontak berdiri dan mengepung Wira. Saat Wira hendak bicara, seseorang mendadak berseru dengan nada tajam, sialan. Apa kalian mau membuat masalah lagi? Wira menoleh ke asal suara. Kepala sipir menghampiri sel dengan diikuti seorang pria jangkung di belakangnya. Pria jangkung itu adalah orang yang meminta makanan dan memanggil Wira dengan panggilan, Kak, setiap hari. Eddie bangkit sambil menahan sakit, lalu berkata dengan senyum palsu, Pak Sipir, mana mungkin kami berani membuat masalah di sini. Cuacanya terlalu dingin, kami cuma berolahraga untuk menghangatkan badan. Kepala sipir mendengus sambil membuka pintu sel. Setelah itu, dia mendorong pria jangkung tadi masuk, lalu tersenyum pada Wira dan pergi dari situ. Setelah suasana tenang kembali, Eddie berseru sambil menunjuk Wira dengan marah, cepat hajar bocah ini, lalu benamkan kepalanya ke pispot. Dia masih kesal karena Wira telah berani memukulnya. Hajar! 8 orang pemuda bergegas menyerbu Wira. Namun, pria jangkung itu mendadak maju dan berdiri menjulang di depan Wira. Dia meninju dan menendang para pemuda itu, lalu menundukkan mereka berdelapan dengan mudah. 8 pemuda itu tentu saja berusaha membalas, tetapi serangan mereka sama sekali tidak menjadi masalah bagi si pria jangkung. Wira melihat pertarungan itu sambil memicingkan mata. Keterampilan seni bela diri pria jangkung ini tidak kalah dengan Dodi dan beberapa veteran pasukan Sirah Hitam. Setelah 8 pemuda itu ditundukkan, si pria jangkung berjalan menghampiri Eddie. Eddie seketika mundur dan berkata dengan suara bergetar, mau apa kamu? Aku menindas bocah ini atas perintah Pak Ismail. Kalau kamu melindunginya, Pak Ismail akan... Ah! Ismail adalah sipir yang tadi mengantar Wira ke sel penjara ini. Duh! Pria jangkung itu menendang Eddie dengan kuat. Kemudian, dia menghampiri Wira dan menangkupkan tinjunya sambil berkata dengan hormat, maaf Kak. Aku terlambat datang. Namaku Mandra, aku datang untuk melindungimu dari para bajingan menjijikkan ini. Terima kasih sudah memberiku makanan beberapa hari ini. Mendengar tutur kata anggun dan melihat sosok Mandra yang tinggi, Wira mengangkat alisnya dan bertanya, Mandra, apa kamu cendekiawan? Enggak juga. Aku cuma pernah belajar selama beberapa tahun waktu kecil, jadi aku bisa membaca sedikit-sedikit, jawab Mandra sambil mengibaskan tangannya beberapa kali. Mandra merendahkan suaranya dan melanjutkan, Kak, kepala sipir menitip pesan untukmu. Karena Dirja sudah memberi perintah, dia terpaksa mengurungmu di sel massal. Dia juga memintamu berpura-pura disiksa. Kalau enggak, begitu Dirja mengirim seseorang untuk memeriksa, kamu mungkin akan dikurung di tempat lain. Wira mengangguk, lalu bertanya, gimana caranya? Pinjamkan aku jubah bulumu sebentar, pinta Mandra sambil mengulurkan tangannya. Wira melepaskan jubah itu dan menyerahkannya. Duh! Mandra menghampiri Eddie dengan membawa jubah Wira, lalu meninju dadanya dengan kuat.